Welcome to Manuscript Papua YouTube channel, and this is the official URL of Manuscript Papua YouTube channel. Papua, since joining Indonesia in 1969, Papua has continued to experience political resistance and tensions of armed rebellion demanding independence, which the Indonesian government has responded to with various tactics to minimize the tensions. Papua is home to the indigenous Papuans and also a place to find food for the growing population of immigrants from various regions in Indonesia. This condition has triggered tensions between communities. In addition to conflicts related to regional governance, there is also a tendency for frequent incidents of violence in Papua. The violence in Papua has triggered various negative analyses about the potential for mass atrocities in the land of Papua. The following is an event to prevent and protect indigenous Papuans from creeping genocide. This event was held by the GKI Mediation Assistance Center (PBM-GKI), which took place in Sentani, Jayapura on August 21, 2024, and this video is the second question and answer session or the last question and answer session about creeping genocide in Papua. Enjoy watching and best regards from me, YouTuber Manuscript Papua. Itu tidak ada peraturan-peraturan, DPR ganti DPR 3-4 periode setelah kabupaten jadi sampai hari ini tidak ada perda untuk masyarakat ada. Generasi ini sudah hancur dengan generasi otsus, generasi manja itu DPR membuat kita ini generasi yang sudah hancur. Pemimpin-pemimpin yang maju membeli partai dengan mahar yang tinggi. Kalau mereka tidak sanggup, mereka akan jual tanah. Orang Papua tidak butuh pembangunan. Yang orang Papua butuh adalah kehidupan. Kebijakan yang dilakukan tidak pernah menyentuh ke masyarakat. Dana khusus dari negara kirim besar ke Papua. Kenapa pendaftaran kampus harga tinggi? Tanah Papua ini hak milik leluhur orang Papua. Kami punya hak untuk hidup di negeri ini. Dalam sejarah, tidak ada sejarah yang mencatat bahwa orang Papua pernah untuk berjuang untuk negara merdeka negara Indonesia, tidak ada. Harus ada kesadaran bahwa Papua sedang dalam sistem penjajahan terbuka. Karena sistem ini kan sudah diatur. Bagaimana caranya orang Papua akan habis di atas tanahmu sendiri? Kita desak agar undang-undang masyarakat adat harus disahkan. Terima kasih. Mengesahkan undang-undang masyarakat adat, karena itu yang melindungi masyarakat adat. Manuscript 2, 1. Oke, saya buka satu sesi sekaligus sesi terakhir karena rupanya semua sudah paham ini gitu. Jadi, oke, silakan Ibu Matea dari Timika. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Matea Mamoyao. Saya bergabung di PBM GKI sudah beberapa kali ya. Waktu bicara dengan Rocky Gerung saya. Dan saya bicara tentang bagaimana masyarakat adat itu sendiri. Saya mau minta pengakuan dari kita semua. Masyarakat adat itu apakah laki-laki saja atau dengan perempuan? Saya minta pengakuan itu. Iya. Jadi tadi banyak kita dengar tentang wilayah adat, masyarakat adat, tatanan adat, struktur adat, dan bagaimana pemerintahannya. Yang saya lihat, saya orang Timika ya. Saya anggota DPR juga di sini, dan waktu bicara tentang masyarakat kampung kampung adat, saya pernah ke Ayapo. Dan waktu saya mau ke Ayapo, saya takut masuk di para peradat. Saya bilang, aduh Bapak maaf, saya takut untuk masuk di para peradat. Dan saya lihat di situ bahwa di dalam adat ini juga nomor-duakan perempuan. Tapi dengan cara yang baik, dengan diskusi, mereka bilang anak perempuan masuk sudah. Dan kita bicara tentang struktur adat yang tadi disampaikan oleh Bapak Awitau. Saya aktivis, saya LSM juga sejak 99 sampai dengan saya masuk ke DPR Papua 2014 sampai sekarang. Saya tertarik sekali dengan Bapak Etaria dan juga Bapak Awito sama semua narasumber yang ada. Pertama saya mau bilang begini, adik-adik, anak-anakku, kita bicara, tapi di depan mata kita, yang kita amati selama ini soal kependudukan. OPD yang mencatat KTP-KTP yang tadi, itu orang luar. Saya punya pengalaman, saya ke Nabire, saya Papotenga, saya di Nabire dan di Timika, bahkan di sini juga. Orang yang datang dari luar, itu KTP-nya sudah tercetak di daerah tujuan mereka. Saya cari tahu, ternyata yang kerja di dalam bukan UAP, orang luar. Kami beberapa kali PBM GKI di Timika membuat kegiatan bagaimana
pengakuan dari orang non-Papua terhadap orang Papua. Dan itu yang kita lihat. Ternyata mereka anggap kami itu tidak ada. Jadi semua itu gampang. Tadi Bapak Etaria bilang, sudah ada KTP, Bapak Etaria yang bilangnya, ada KTP khusus OAP. Kapan bisa terjadi adik-adikku, anak-anakku? Kalau legislatif saja, orang non-Papua, jangan harap rancangan peraturan daerah bisa tercapai. Kami alami itu. Kami ke ke Merauke. Waktu itu kami ke Merauke. Merauke itu non-Papua lebih banyak dari Papua. Dan dalam menyusun rancangan peraturan daerah, kalau kami 2:3, apakah hati mereka untuk membuat rancangan menyelamatkan kita? Tidak ada. Saya turun naik. Timika Jayapura. Dan pada saat pemilihan anggota legislatif, sayang tidak ada orang-orang Papua, anak-anak muda tidak berjuang kan? Tidak ada yang masuk mencalonkan diri. Yang kami lihat itu, non Papua. Dan saya diskusi dengan gereja. Sehingga siapa yang bicara? Kamu kenal saya orang Katolik. Yang bicara soal semua ini orang non Papua. Sampai dengan pemimpin. Saya bilang, sekarang dengan pemimpin-pemimpin yang maju, dengan membeli partai dengan mahar yang tinggi, benarkah tidak? Kalau mereka tidak sanggup, mereka akan jual tanah. Dan tanah itu adalah perempuan. Mereka tidak diskusi dengan perempuan, untuk mendapatkan jabatan sebagai pemimpin, dia akan menjual tanah yang sebenarnya dikatakan tanah milik negara. Ini saya kasih tahu supaya dalam penyusunan kita lihat strategi apa yang kita mau bangun. Strategi apa yang mau kita bicara? Soal penyelamatan dan tidak ada genosida yang akan terjadi. Memang sudah terjadi. Kita saja antara masyarakat adat laki-laki perempuan ini sudah terjadi. Hutan kami dibabat. Padahal di dalam hutan itu ada obat-obat, ada segala macam di dalam. Mama-mama mau melahirkan, itu ada obat di dalam. Tapi kalau mereka tidak melahirkan, naik ke rumah sakit, mereka dipotong perutnya, kasih keluar, sudah. Stop sudah, tidak usah lahir anak lagi. Itu yang terjadi. Jadi kalau mau buat sesuatu, bicara juga dengan perempuan. Saya pernah tangani masalah di Nafri. Tentang tanah jual di atas. Dan saya tahu, adat di dalam para adat, perempuan tidak boleh masuk. Saya perempuan dari luar. Saya perempuan Timika. Betul, ada aturan adat. Saya juga tidak bisa masuk di rumah Karapau. Kalau saya Mimika, Kamoro itu Karapau. Kami tidak bisa masuk. Kami hanya siap makan, kasih ipar-ipar, kasih masuk makanan di dalam. Tapi kalau kita bicara kepentingan, kehidupan berkelanjutan, apa salahnya kita bicara? Dan saya minta izin. Mereka bilang saya anak masuk dan saya bicara. Lain kali bapak-bapak kalau mau jual tanah, kamu bicara dengan mama-mama. Karena nanti mama-mama udah melahirkan itu udah taruh anak di mana? Itu masalahnya. Sekarang kita lihat lagi mama kenapa tidak lahir anak banyak? Baru kamu kawin di luar sana. Kamu kawin di luar, setelah kamu kawin di luar, dong ambil kamu punya harta, dong kasih tinggal kamu. Dan itu pernah terjadi. Saya punya saudara-saudara yang ada di anggota legislatif. Itu yang berikut. Yang kedua, yang berikut lagi soal banyaknya anggota DPR di kabupaten, di provinsi. Kalau ada orang Papua yang punya orang non Papua yang punya hati untuk orang Papua dalam penyusunan perda, mereka akan bantu kita. Kalau mereka tidak punya hati untuk kita, mereka tidak akan mengikuti bagaimana menyusun rancangan peraturan daerah itu sendiri. Dan itu yang kami lihat. Saya harap adik-adik, anak-anak yang ada di Kabupaten Mimika lagi, Jayapura, lihat ini, kritisi dari kabupaten sampai ke provinsi. Karena saya ini, katanya orang bilang ini mepago, jadi kita harus kembali ke popotenya. Jadi saya mau bilang itu adik-adik, kritisi itu baik-baik. Dan lihat pemimpin-pemimpin yang akan duduk sebagai pemimpin-pemimpin mulai dari kabupaten sampai provinsi. Lihat mereka, tanya mereka visi misi mereka. Apakah mereka mau menyelamatkan kami orang Papua atau tidak? Itu dulu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus bagi Ibu Matea
Ya, perempuan yang selanjutnya. Ya baik, selamat sore semuanya. Izin Bapak-Bapak pemateri, izin perkenalkan diri, nama saya Aksa Hamadi dari BEM Universitas Oto Geisler Papua. Selamat datang di negara oligarki. Ya baik, yang menjadi pertanyaan saya, ini bukan pertanyaan tapi surat terbuka untuk teman-teman badan eksekutif mahasiswa semua. Papua sudah ambang kehancuran kan memang sudah hancur sudah. Mungkin di sini yang menjadi surat terbuka buat kita semua bahwa kita harus mendesak pemerintah negara ini untuk mengesahkan undang-undang masyarakat adat, karena itu yang melindungi masyarakat adat. Karena hukum di negara ini sudah bisa percaya lagi. Biar kau mau bicara dari sisi manapun, kalau ada uang, hukum terhadap apa. Begitu ya Bapak Profesor, izin. Hukum bisa dibeli, betul sekali. Terus yang menjadi pertanyaan saya juga buat izin Bapak Widodo, kira-kira apa yang membuat pemetaan di wilayah adat itu lambat? Karena mungkin kalau dijelaskan setidaknya kami mahasiswa ini bisa menjadi surat terbuka bahwa kalau masyarakat mau mendatakan dia punya tanah mungkin lebih baik supaya Bapak dong juga ini supaya negara tidak ambil dan disalahgunakan juga begitu ya Bapak. Terus yang menjadi pertanyaan lagi izin Bapak Wetau, tadi Bapak bahas banyak terkait kampung adat. Yang menjadi pertanyaan saya di sini mengenai jalan ya. Kalau ke kampung harus perlu jalan juga. Mungkin saya mau tanya saja terkait jalan yang dari DPP ke sana itu Bapak izin. Itu kira-kira proyeknya siapa Bapak izin? Mungkin saya sendiri yang belum tahu atau teman-teman yang lain juga belum tahu karena dari tahun-tahun sebelumnya presiden ganti presiden, pemimpin ganti pemimpin, jalan itu dia tetap begitu saja rusak. Padahal destinasi wisata di sana sekarang lagi naik-naik daun, tapi dia punya jalan tetap rusak. Mungkin menjadi perhatian kita bersama juga, apakah itu dari pihak Provinsi Papua sendiri atau dari pusat? Kalau memang dari pusat, kenapa dong bikin ibu kota negara pas keluar uang banyak-banyak baru jalan yang di dekat-dekat sini tidak bisa bikin yang di Papua? Dong hanya prioritaskan yang ada di tengah kota yang dong bisa lewat dan lihat oleh orang-orang dari luar. Itu saja Bapak, waktu dan tempat dikembalikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Nami. Reimai. Kuyake, wali-wali untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati tuan-tuan yang ada duduk di depan. Ya. Iya, dong bilang terkenal tuh terasayang. Sapu nama ini cukup terkenal di Kabupaten Jayapura. Nama saya Abina Beno. Saya juru parkir di Gunung Merah. Tapi aktivitas hari-hari juga sebagai aktivis organisasi. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan atau presentasi yang telah disampaikan oleh tuan-tuan di depan tadi. Ya sebenarnya saya tidak ada pertanyaan sih. Tadi diskusi kami dengan Bapak James tadi itu, Bapak dia sudah tadi sampaikan itu. Yang saya mau ingin sampaikan di sini adalah saya ingat atau sempat nonton waktu itu di YouTube itu ada satu statement yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur Provinsi Papua almarhum Bapak Lukas NMB. Waktu itu pertanyaan disampaikan oleh Najwa Shihab kalau tidak salah, dia bilang begini. Bapak dia jawab begini, dia bilang begini. Waktu dia menanggapi pertanyaan dari Najwa ini dia bilang begini. Orang Papua tidak butuh pembangunan. Yang orang Papua butuh adalah kehidupan. Kenapa sampai banyak yang berteriak otonomi khusus gagal? Karena hal ini kalau memang dia benar-benar menjawab kebutuhan yang bisa menghidupi orang Papua, orang tidak akan otonomi khusus. Saya ingat kita tahu semua bahwa Otsus diberikan karena ada masalah lain yang timbul di Papua, konflik pada saat itu. Dan jika ini tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat Papua, untuk apa Otsus dilanjutkan? Karena Otsus hanya untuk kepentingan elit-elit yang ada di tanah ini. Tapi masyarakat menderita. Pembangunan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Regulasi sudah banyak, peraturan daerah sudah banyak, tapi masyarakat masih menderita. Saya temukan kasus banyak. Saya bekerja selain sebagai ASN, tapi saya dikontrak juga oleh salah satu lembaga, LSM, dan saya bekerja melakukan riset, penelitian. Terlalu banyak regulasi, terlalu banyak peraturan daerah, terlalu banyak mimpi, tapi hanya mimpi yang dari tahun ke tahun tidak pernah menjawab. Saya juga sebagai salah satu volunteer dari Asosiasi Pendeta Lintas Batas, mereka minta saya membantu mereka untuk mengajar masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Salah satunya ada tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura yang sampai dengan hari ini mereka masyarakat yang termarginal. Kenapa sampai mereka terjadi urbanisasi
Dari daerah-daerah datang, saya tidak usah bicara daerah lain, tapi khusus di wilayah Tanah Tabi. Dari Mamberamo banyak di Kabupaten Jayapura. Dari Sarmi, dari berbagai wilayah, bahkan dari sekitar 5 Grimi ada di Kabupaten Jayapura. Mereka nganggur di sini. Kenapa? Karena kebutuhan ekonomi mereka tidak terpenuhi. Tanah mereka diambil. Ini menjadi catatan kita orang semua. Kalau kita mau serius untuk berbicara tentang pembangunan, mari bangun. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Profesor siapa tadi, dia bilang itu, minta maaf. Bapak yang tadi pertama minta maaf. Ya, sorry, saya lihat catatan dulu. Jangan sampai saya bilang lagi bersalah. Bapak Hetaria, Bapak Prof. Ya, Hetaria. Bapak Hetaria dia bilang begini, orang Papua kalau mau bersaing itu bukan kuantitasnya tapi kualitas. Berapa anak-anak pintar yang ada di Papua? Kabupaten Jayapura? Berapa? Jangan bicara soal kuantitas di sini. Mama melahirkan anak banyak-banyak tapi kalau dia sekolah juga bagaimana? Bapak jangan pikir kawin dulu. Minta maaf, bukan berarti karena saya perempuan saya bicara untuk melarang bapak tidak boleh kawin, itu hak. Tetapi kita berbicara tentang kualitas anak-anak kita hari ini. Mereka tidak bisa bersaing dan tanpa kita sadari bahwa Kabupaten Jayapura ini sudah dikuasai oleh orang-orang non AP hari ini. Di Kabupaten Jayapura, berapa ASN ini anak asli Kabupaten Jayapura? Berapa? Kalau kita lihat itu yang datang honor itu paling banyak itu orang-orang pendatang yang saya mau sampaikan hari ini. Dan ini masalah. Ya saya tidak tahu, nanti silakan Bapak dorang nanti di antara tuan-tuan yang di depan itu siapa yang nanti mau jawab silakan, tapi yang saya mau bicara adalah persoalan yang hari ini terjadi. Ya, yang kita selalu berteriak, teman-teman pemuda nanti akan bicara itu bahwa minta 70-30 tapi ternyata terbalik. Dan tanpa kita sadari bicara soal proses genocide, lama-lama kita akan menjadi penonton. Kita punya tanah sendiri. Tanpa kita sadari, bukan persoalan karena harus mau bikin anak banyak-banyak, bukan masalah itu, tapi kualitas anak-anak kita. Kita besok akan jadi penonton. Kita tidak jadi pemain lagi, tapi kita akan jadi penonton. Dan kita akan berteriak pemerintah. Kenapa sampai seperti ini? Saya temukan kasus banyak. Salah satunya di Kampung Santosa. Kebijakan yang dilakukan tidak pernah menyentuh ke masyarakat. Mereka punya rencana yang dilakukan di tingkat kampung. Minta kendaraan, minta bis, sampai dengan hari ini tidak realisasi. Dorang mau makan di mana? Dorang mau dapat uang dari mana? Tidak ada. Akses dari Kampung Santosa sampai ke Jayapura sini mereka harus charter mobil 1.500.000. Dia bilang begini, kami mau jual sayur di pasar kalau harus sewa taksi 1.500.000 kita rugi. Baik. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus untuk Ibu Beno ya. Terima kasih. Ya. Baik. Tadi di mana mahasiswa ya? Kalian sudah siapkan pertanyaan? Ya. Kalian kumpul diskusi supaya pertanyaannya disusun supaya disampaikan biar kita bisa menghemat. Ya, silakan. Ya, pertama kalau soal ular satu dengan ular dua itu saya tidak bisa bicara. Ular satu dengan ular dua itu Otsus jilid 1 dan Otsus jilid 2 itu saya tidak bicara. Saya bayangkan itu jika ada 5 generasi yang berani untuk bunuh ular itu dan bawa ke Jakarta dan kasih, apakah dia bisa makan atau tidak? Ular itu tidak memberikan dengan hati kepada kami. Kalau mau tanya kepada orang Papua, ular itu kami biasa makan, tapi tidak memberikan dengan hati. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kepada Bapak Widodo. Sekarang ada kemarin itu berkembang berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law, sehingga kami dari komunitas aktivis sempat bersuara juga untuk menolak itu. Sehingga di sini saya mau bertanya, regulasi apa yang dari Badan Registrasi Wilayah Adat ini sedang dipersiapkan dan juga sedang dipikirkan jika undang-undang ini disahkan untuk menyelamatkan masyarakat adat seluruh Indonesia dan juga kita di Papua ini. Yang kedua kepada Bapak Profesor Melkias, saya mau bertanya, saya mau minta satu pemikiran ilmiah dari Bapak, karena saya adalah sebagai penerus bangsa dan juga saya adalah generasi dari bangsa ini. Apa yang harus saya melakukan dan juga dalam menghadapi creeping genosida yang sedang terjadi dan juga merajalela di tanah Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ketua GMKI. Kemudian lanjut ke mahasiswa di grup meja belakang kuning dan merah. Oke. Nama saya Junjel Tabuni dari kampus Universitas Papua, Fakultas Hukum. Itu juga kampus hukum juga.
Saya di sini bertanya, hal yang pertama saya bertanya itu tentang kampus. Dana khusus dari negara kirim besar ke Papua. Kenapa pendaftaran kampus harga tinggi? Kenapa SPP juga harga dari pemerintah tidak tekan ke kampus untuk turunkan SPP? Dari karena itu dana khusus ke kampus supaya anak Papua bisa kuliah. Supaya bisa terbantu, banyak pengangguran karena uang SPP, dana khusus juga tidak kesampaian. Harga pendaftaran juga diturunkan. Karena dana khusus kan besar toh, Bapak bilang. Karena saya sendiri jumlahnya saya tidak tahu tapi. Itu untuk adik-adik yang di belakang saya supaya jangan mereka kesulitan. Karena saya kemarin bayar hampir 10 juta. 9.900.000 lebih saya bayar kemarin. Kampus mana? Unigrat, itu waktu masih ini yayasan. Sekarang baru saya universitas. Dan itu saya pesan untuk seluruh kampus yayasan sih supaya kalau ada yang mau kuliah itu diturunkan uang pendaftarannya. Karena Unjan itu menerima kuota terbatas. Ya. Oke, yang berikut. Ya, yang berikut untuk teman-teman saya, senior saya yang pernah jadi korban di atas sana ini. Masalah sistem. Yang bicara untuk kebenaran untuk tanah ini sesuai undang-undang yang ada, tapi terkadang dipersulitkan untuk pas akhir semester di Uncan itu kakak jadi korban banyak. Dipersulitkan dosen, ada yang sampai DO. Karena bicara kebenaran orang Papua terancam. Saya pun senior banyak kemarin yang terancam. Saya pengalaman jalan cerita dari mereka walaupun saya belum sampai levelnya di situ. Tapi saya pernah jalan dengan mereka dan saya mendengarkan cerita mereka. Dan saya pesan untuk teman-teman saya yang ada ini supaya Bapak tekankan supaya negara punya sistem, negara membuat undang-undang, tapi jangan terapkan itu kepada mahasiswa. Karena mahasiswa independen untuk menyampaikan aspirasi masyarakat itu sesuai undang-undang yang ada. Yang ketiga, saya sampaikan untuk gereja. Gereja ini ada baru pemerintah masuk di tanah ini. Gereja naik ke saya punya kampung Puncak Jaya, dari belakang distrik desa masuk, dari Namire, Panyai, dari situ baru distrik masuk sekarang Pemekaran. Berarti gereja masuk dulu baru pemerintah dari belakang. Jadi pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus hargai pimpinan gereja. Apa yang pimpinan gereja sampaikan, itu yang aspirasi masyarakat yang masyarakat rasakan. Karena gereja ada baru pemerintah itu ada. Yang berikutnya, di saya punya kabupaten juga masih. Saya punya kabupaten itu jumlah populasinya tuh sekitaran 250 orang, jumlah populasi di atas. Kabupaten itu masih volume masyarakatnya masih kurang. Tapi kenapa mesti ada Pemekaran lagi? Di kabupaten apa? Puncak Jaya, Papua Tengah, masuk provinsinya. Kenapa mesti ada Pemekaran, sedangkan volume baru 250 orang? Apakah ini cara untuk itu? Yang tadi Bapak sampaikan untuk menghilangkan orang asli Papua itu? Bisa dikatakan masuk situ. Karena dengan Pemekaran itu transmigrasi akan tambah dari Jawa masuk. Dan itu akan perlahan orang yang penduduk daerah sini seperti yang ada di Sentani sini. Orang asli yang dulu tinggal di kota perlahan bergeser ke danau sebelah, ke kampung-kampung. Ini transmigrasi sipol. Akhirnya tanah Sentani kota ini orang asli Sentani jadi sedikit. Baik, ini sudah 4 pertanyaan. Ada lagi? Kalau ada gabung jadi satu di situ biar kita catat satu kali. Ya. Dan masih gabung sini saja. Ini nih yang baju kuning itu berdiri di situ supaya pertanyaannya apa supaya jadi satu. Semua di sini ya. Lanjut, sudah 4, lanjut 5, yang kelima. Satu. Oh, ya, ini yang terakhir ya. Lanjut. Ini tanah Papua ini dilindungi oleh adat. Adat sudah ada sebelum pemerintah masuk, sebelum gereja masuk itu adat sudah ada. Dan alam, tanah, isi air semua itu dilindungi oleh adat. Tetapi kenapa mereka yang 36 hektar tanah itu digusur untuk tanam padi itu? Padahal warga adat itu tidak tahu siapa yang menjual. Karena saya pun teman-teman sampai demo sampai 2 bulan sampai kelaparan itu. Gara-gara kepentingan orang tua di kampus tidak masuk kuliah berapa anak di saya punya kampus itu. Demo di kantor mana itu? Kejaksaan kam. Untuk kepentingan masyarakat di sana. Mereka punya lahan digusur. Supaya bapak-bapak yang ada depan dengan pimpinan gereja buat tim dan ketemu Gibran dan Prabowo. Negosiasinya orang tua yang ada di Merauke itu, selesaikan masalah ini. Dan lanjutkan dengan pemerintah provinsi, bupati-bupati, Bapak Nuri Jepang harus sampaikan bahwa batasi transmigrasi ke Papua, karena itu yang bikin orang Papua, tidak ada lain. Baik. Transmigrasi itu harus dibatasi sedikit, karena itu yang bikin sampai orang penghuninya Pemekaran sampai berpindah dari kota ke kampung dan sampai itu sudah hilang sudah. Baik. Cukup 5 saja? Ya sudah. Nanti teman Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus. Oke. Bapak Yapi Rumrar dari
Ya, silakan. Selamat sore semua. Berdiri. Ini dari mana lagi nih? Sabar. Saya dalam kondisi disabilitas. Oh, oke. Masih menyambung pertanyaan ke enam ya berarti ya? Iya. Satu meja itu. Ya, oke. Silakan. Jadi mohon izin berikan waktu untuk saya menyampaikan beberapa hal yang saya sudah catat mengikuti materi yang tadi sudah disampaikan. Baik. Perkenalkan, nama saya Justinus Mirip. Saya asal mahasiswa dari STKPN Buraya Sentani. Saya semester 7 mahasiswa jurusan teologi. Di sini saya menyampaikan beberapa gagasan perspektif dari gagasan teologis dalam pandangan bangsa Israel, perspektif bangsa Israel tentang tanah Palestina itu dalam konteks Israel itu tanah perjanjian, dan sampai hari ini genosida terjadi di sana. PBB ataupun dari negara-negara mendukung untuk mengatasi itu pun karena dia konteksnya disebut dengan tanah perjanjian atau tanah leluhur. Dia mempertahankan sampai hari ini. Sampai hari ini banyak kasus yang terjadi di sana belum selesai. Sekarang kita lihat konteks di Papua. Tanah Papua itu sekarang kita mau bilang apa? Orang Israel bilang tanah perjanjian di sana. Sekarang di konteks Papua, tanah Papua itu konteksnya apa? Dalam konteks orang Papua, tanah itu mama. Maka itu disebut tanah adat. Jadi kita tidak bisa narasi-narasi yang tidak benar tidak bisa dibangun. Sejarah sudah jelas, kebenaran sudah terbukti bahwa tanah Papua ini hak milik leluhur orang Papua. Kami adalah generasi yang milik tanah ini. Kami punya hak untuk hidup di negeri ini. Kami punya hak untuk bekerja di atas tanah ini. Kami tidak mungkin kemana-mana. Dalam sejarah, tidak ada sejarah yang mencatat bahwa orang Papua pernah untuk berjuang untuk negara merdeka negara Indonesia, tidak ada. Orang Papua pernah tinggal di sini. Hanya ke lain wilayah, ini kebenaran ya, kita tidak bisa tutup-tutup. Integrasi wilayah Papua ke dalam wilayah negara Indonesia adalah masalah yang serius. Sampai negara menduduki di atas tanah ini. 3 hal yang penting kita yang mengetahui adalah wilayah. Punya wilayah, punya penduduk, dan pemerintah bisa duduk. Kedua ini ada baru. Orang Papua sudah ada. Tanah sudah ada, orang Papua ada di sini. Dan pemerintah datang. Pemerintah tidak pernah terpenuhi hak-hak orang Papua di atas tanah ini. Ini kebenaran. Jadi banyak investasi yang masuk kelapa sawit maupun itu tidak pernah minta izin dari masyarakat adat. Semua itu korupsi, eksploitasi tanah, tambang, hutan, semua terjadi di tanah ini. Itu sudah terbukti. Tidak ada pemerintah yang tidak pernah selesaikan masalah ini. Negara pun membiarkan hal ini. Pembunuhan, genosida terjadi. Semua berbagai macam pemerkosaan, penindasan terjadi di atas tanah ini. Namun pejabat-pejabat Papua, dia hanya memikirkan diri sendiri. Masyarakat yang terlantar tidak berpikir. Ini yang serius hari ini kita bisa lihat dari mahasiswa. Maka hari ini saya sangat senang dengan saya salah satu mahasiswa dalam kondisi disabilitas, tetapi saya tertarik dengan topik ini, saya datang di sini karena saya melihat ini yang penting. Masalah ini ada, tapi orang Papua hari ini santai-santai saja. Pembunuhan ini sistematis terjadi. Tadi masalah penduduk Bapak Doran sudah sampaikan, harus buat KTP ini atau kawin ini. Itu menurut saya itu tidak ada solusi. Kenapa angka orang Papua itu menurun terus setiap tahun, tidak pernah bertambah? Masalahnya di mana? Kita lihat. Narkoba, ganja, miras, terus KB. Ini siapa yang izinkan terjadi di atas tanah ini? Apakah itu budaya orang Papua? Ini pembunuhan sistematis yang terjadi melalui alat-alat ini. Jadi di sini saya mau berbagai kejahatan yang terjadi di atas tanah ini sudah nyata. Maka hari ini saya mau sampaikan sebagai solusi itu kita orang Papua bersatu. Bersatu untuk kita bersatu kembali kepada teologi kontekstual. Semua budaya-budaya kita yang sudah dipunah habiskan oleh misionaris maupun pemerintah, kita kembali tuntut itu. Kita harus kembalikan itu. Kita orang Papua bersatu dan 7 wilayah adat itu ada tapi tidak ada sistematis terdaftar dalam negara, tidak ada. Itu hanya berbahasa saja. Baik. Maka itu Bapak saya masukkan untuk pihak BKKI dan pemerintah bersatu, undang Ondopolo, kepala suku, pemerintah, dan juga berbagai tokoh-tokoh gereja. Kemudian hal ini serius kita bicarakan dan cari solusi. Bagaimana untuk melindungi orang Papua di atas tanahnya sendiri. Itu yang mungkin saya masukkan. Terima kasih. Shalom. Baik. Bapak Yapi Rumrar. Ini kita sudah 7 orang ya. Oke. Ya nanti ke sebelah lagi. Tapi langsung poin-poinnya saja. Jangan cerita masalah lagi karena
Kita sekarang mau fokus cari solusi. Jadi kasih pikiran konstruktif untuk kita cari solusinya. Silakan Bapak Baik. Yapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan keempat narasumber maupun moderator dan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mau membacakan pesan ataupun hal yang disampaikan oleh Dewan Adat Papua, terutama Sekjen Dewan Adat Papua. Pertama, ini beliau kasih saya waktu sebelum saya datang. Beliau bilang begini, harus ada kesadaran bahwa Papua sedang dalam sistem penjajahan terbuka. Itu yang satu. Kedua, tanah adat sudah hampir habis. Yang ketiga, migrasi makin banyak dan tidak terkontrol. Yang keempat, sistem pembangunan ekonomi belum berorientasi masyarakat adat. Yang kelima, budaya kita makin hari makin hilang, karena itu kita perlu melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, secara terus mengembangkan kampanye keluarga besar bertanggung jawab. Kedua, menyampaikan pada masyarakat untuk mengelola tanah dengan berkebun dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan pengajaran dalam rumah tangga, budaya jujur, budaya konsisten, budaya bertanggung jawab, dan budaya baik lainnya. Saya kira itu saja yang disampaikan oleh Sekjen Dewan Adat Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus bagi Dewan Adat Papua melalui Bapak Sekjen, Bapak Leonard Ibiri yang telah disampaikan dan dibacakan. Mohon supaya nanti poin-poinnya diserahkan ke panitia untuk dimasukkan dalam rumusan. Baik, ini sudah 7. Ya, Bapak yang di depan itu, depan saya. Ya, silakan berdiri. Ya. Terus Pak Soebu gabung di situ, gabung di mic situ supaya satu kali. Ya. Meja pimpinan yang terhormat dan Bapak Ibu, selamat sore semua. Saya bicara hanya 3 poin saja. Kita sudah cukup banyak berbicara dari A sampai Z. Yang pertama, kita kembali ke tema yang di depan itu. Lindungi dan memelihara hak orang asli Papua. Bapak pemimpin-pemimpin yang tadi sudah sampaikan lebih banyak untuk kepada kita. Dan ini sistem yang kita akan berbicara. Bagaimana kita akan keluar dari sistem ini? Karena sistem ini kan sudah diatur. Bagaimana caranya orang Papua akan habis di atas tanahmu sendiri? Ini sistem yang sudah diatur. Kita tidak bisa melawan sistem ini. Mari kita bangun kekuatan ini. Apa yang Pak Matius gugus tugas itu, masyarakat adat itu yang kita akan bangun. Kita bangun kembali supaya semua daerah-daerah dan semua kampung-kampung, semua punya kampung adat. Dan yang terakhir, untuk bapak-bapak yang besok akan maju untuk DPR dari kursi khusus, yang akan duduk di DPR dan DPRP, saya mohon supaya dorong dan kawal rancangan undang-undang disahkan supaya kita berbicara di atas itu. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Kita berikan aplaus. Sambung kita Minta maaf, Bapak siapa tadi? Kita masih sambung di meja sini. Bapak Milkias, oke. Singkat itu usul konkret. Jadi semua yang Bapak orang bicara tadi itu masalah. Saya Heni Usaso juga peserta BPM. Di sini kita mau usul konkret bahwa semua yang Bapak orang sampaikan itu adalah masalah. Jadi itu semua bicara karena masalah hari ini ada. Usul konkret, kita tidak bisa generasi saya ini karena generasi ini sudah hancur dengan generasi otsus, generasi manja itu dia membuat kita ini generasi yang sudah hancur. Karena itu untuk 20-30 tahun masa depan Papua itu kita lihat generasi yang berikut. Saya pikir kita sering belajar sejarah kalau dalam catatan banyak gereja punya sekolah-sekolah, YPK, YPPK, atau Muslim atau apapun itu sekolah-sekolah yang bagus karena di dalamnya itu dia lebih banyak mengajar tentang moral. Sementara hari ini beralih ke pemerintah itu sekolah-sekolah dia tidak jalan. Karena itu untuk kepentingan 20-30 tahun kita perbaiki sekolah dasar SD. Itu penting catatan ke gereja supaya sekolah-sekolah yang gereja atau Muslim punya atau YPPK itu perlu hidupkan. Karena generasi akan lahir bagus itu harus dimulai dari yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk persoalan yang tadi banyak kita bicara, untuk tetap konsisten berjuang tentang orang Papua itu sebenarnya hanya sederhana, soal hati. Kita rasa memiliki hati yang terpanggil, maka kita akan bertahan konsisten. Kalau tidak, ini tawaran otsus, tawaran jabatan, segala macam itu udah berat. Jadi kita bicara banyak, juga besok nanti kita lupa semua terjun ke tempat yang lain. Ini fakta yang banyak. Jadi terutama untuk terima kasih forum-forum seperti begini sangat penting untuk masyarakat. Jadi forum begini tercipta, masyarakat punya pemahaman semakin terbuka, maka ada banyak juga kesadaran itu akan terjadi. Itu yang berikut, yang paling terakhir itu kita garis bawahi. Persoalan hari ini bukan soal
pembunuhan, tapi yang tadi disampaikan oleh mahasiswa itu, miras, narkoba, ganja itu persoalan-persoalan yang membuat orang mati di tanah ini. Yang paling terakhir itu memang kita lemah juga dalam regulasi. Jadi Pak Prof tadi sampaikan itu penting. Ada perlindungan terhadap masyarakat adat. Mungkin di Jayapura bagus. Ada daerah-daerah yang di luar Jayapura di pegunungan apa itu tidak ada peraturan-peraturan. DPR ganti DPR 3-4 periode setelah kabupaten jadi sampai hari ini tidak ada perda untuk masyarakat adat. Kita punya DPR ini tidak punya pemahaman tentang legislasi itu anggota DPR. Jadi sulit di situ. Mereka hanya bisa jago jadi tim sukses, kemudian ada di parlemen 5 tahun masa habis. Begitu jago hanya cukup untuk urus pemilu kada. Ini soal berat di kita. Kemudian sistem pendidikan itu melahirkan generasi yang punya pemahaman yang tidak bagus. Generasi saya ini terlalu banyak. Ini harus kita bangkitkan melalui pelatihan-pelatihan, tidak hanya di Jayapura. Terlalu banyak daerah-daerah yang kita bangun kesadaran masyarakat, terutama melalui gereja itu sangat penting. Jaringan gereja itu penting karena ada sampai di pelosok-pelosok. Jadi perwakilan misalnya ketua pemuda, PKB, PW, turun ke klasis, kita terus bangun kesadaran supaya masyarakat dia paham dengan dia punya hak, dia juga punya emosi, kemudian dia melindungi dirinya sendiri. Mungkin seperti begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Lanjut Pak Suebu. Terus kita sudah 10 nih, jadi kita harus close. Baik, terima kasih. Dari saya konkret saja. Nama saya Jorman Suebu. Saya ambil dari Pak Prof. Ini adalah sebuah sistem. Karena itu usul saya, forum ini kita sepakat untuk bersuara agar undang-undang masyarakat adat harus disahkan. Hanya itu. Karena kalau kita bicara otonomi khusus, ya sistem ini kan mengatur kasih kepala termasuk pegang ekor. Jadi kita desak undang-undang masyarakat adat harus disahkan. Hanya itu yang bisa kasih kita perlindungan. Mengapa? Saya punya satu temuan mengenai undang otonomi khusus dalam perekrutan polisi sistem Noken yang baru saja. Ternyata di dalam kota orang asli Papua, termasuk saudara-saudara perempuan kita yang kawin luar Papua, itu masih dihitung Papua. Undang otonomi khusus bukan demikian. Ras Malaysia, Bapak Mama Papua, Bapak Papua. Tapi dalam perebutan, apalagi CPNS besok. Karena itu tentukan waktu kita desak agar undang-undang masyarakat adat harus disahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Etaria karena ditunggu-tunggu. Baik ya, ini saya diserang bertubi-tubi. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya mencermati itu semua. Dalam penyampaian nanti mungkin tidak lengkap karena daya tangkap saya tidak semaha kuasaan Tuhan itu ya, semaha tahu Tuhan. Jadi saya minta maaf lebih dulu kalau tidak semua pertanyaan saya jawab di sini. Baik, saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Bapak Otis Simoviarev di Belanda. Hal-hal yang sudah disampaikan saya tidak catat semua, hanya 2 saja yang saya sempat catat karena itu sangat menarik bagi saya. Yang lainnya nanti dicatat oleh Bapak Pendeta Jack saja untuk bisa diakomodir nanti. Saya sangat setuju sekali yang dikemukakan oleh Pak Otis itu, bahwa mengapa hukum negara lebih tinggi dari hukum adat, ini suatu pertanyaan. Dan saya mau menjawab itu bahwa tidak boleh demikian. Mengapa? Karena natur hukum adat dan natur hukum negara itu berbeda. Berbeda rejim. Jadi seharusnya hukum adat dan hukum negara itu berada pada tataran yang sama, sederajat. Hukum adat bukan bawahan dari hukum positif, hukum negara. Nah, selama ini kita menganggap bahwa hukum adat itu biasa-biasa saja, tidak terlalu penting. Tapi bagi saya sangat penting hukum adat itu. Jadi dia setara, sejajar dengan hukum negara. Dia bukan bawahan dari hukum negara. Malah mungkin lebih bagus kita menjunjung tinggi hukum adat itu di dalam kehidupan masyarakat adat sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, hukum adat itu begitu penting. Dia mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat adat jauh sebelum negara ada. Tadi apa yang dikemukakan oleh Bapak mantan Bupati Jayapura, Bapak Waito, ya, bahwa desa atau kampung adat itu suatu institusi asli
yang ada sebelum negara ada. Dan di dalamnya ada aturan-aturan, norma-norma adat yang mengatur kehidupan masyarakat adat itu. Semua hal diatur di dalam hukum adat untuk warga masyarakat hukum adat itu. Nah, ketika negara datang, negara muncul, ya saya mau katakan bahwa negara itu binatang asing yang muncul datang yang kita tidak tahu dia bagaimana ini. Tapi lama-lama kita mulai tahu bahwa ternyata negara yang muncul belakangan ini dia berjalan berdasarkan falsafah-falsafah yang dibangun oleh orang-orang pintar di Eropa sana. Oleh karena itu saya sebut negara ini binatang baru yang asing bagi adat. Sekarang kita mau pakai hukum mana? Negara akan berjalan dengan hukumnya yang dibuat, tapi adat berjalan dengan hukumnya yang tidak dibuat tetapi sudah ada beribu-ribu tahun sejak masyarakat itu ada. Kita akan merasa happy kalau kita hidup berdasarkan hukum adat kita. Nah, hukum negara ini datang dari luar. Jadi seharusnya itu menjadi asing bagi kita. Cuman negara ini pada akhirnya diterima oleh masyarakat modern yang ingin berkembang, yang ingin maju, yang ingin segala-galanya itu serba wah dan modern begitu. Mau tidak mau kita menerima kehadiran negara itu dengan berbagai macam kekuatan dan kekuasaan yang ada padanya. Kedaulatan negara miliki, sehingga mau tidak mau kita harus tunduk terhadap kedaulatan negara itu. Iya toh? Atau mungkin kita di tempat ini mau katakan begini, negara kok pergi sudah. Kan tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak bisa lagi dielakkan. Sesuatu yang niscaya terjadi. Oleh karena itu mau tidak mau perlu ada semacam komunikasi yang aktif, ya. Harus ada saya mau sebut apa ini, hubungan yang baik antara negara dan adat. Harusnya demikian. Oleh karena itu, ketika negara bikin peraturan-peraturannya, jangan terlalu mencampuri urusan-urusan adat. Ini sudah diperingatkan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja yang di Bandung itu, yang pernah jadi Menteri Kehakiman lalu menjadi Menteri Luar Negeri. Dia mengingatkan kita agar ketika menyusun peraturan-peraturan undang-undang negara, undang-undang yang berlaku di daerah yang kita sebut peraturan daerah itu, jangan mencampuri hal-hal yang sudah diatur oleh adat. Kita atur saja hal-hal yang belum diatur oleh adat. Jadi mengenai perkawinan, mengenai harta benda, mengenai warisan, struktur adat, ya, sistem yang berlaku di dalam adat, jangan dicampur lagi oleh hukum negara, jangan diatur-atur lagi. Jadi bagaimana hukum negara ini hanya memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukumnya itu. Pengakuan. Jadi saya lihat itu ada 3 hal yang boleh dilakukan oleh hukum negara terhadap hukum adat ini dan pranata-pranata adat yang ada. Yang pertama itu pengakuan. Kemudian yang kedua itu dukungan. Lalu yang ketiga itu pemberdayaan. Itu saja. Jangan masuk ke dalam sistem adat karena itu akan mengganggu eksistensi masyarakat adat yang bersangkutan. Pada waktu mereka mau bikin perdasus mengenai peradilan adat itu, saya sudah bilang jangan atur bagaimana cara memilih hakim adat. Orang adat sudah tahu itu, jangan urus-urus barang itu. Jangan atur lagi polisi adat, atur lagi jaksa adat, apa itu? Barang-barang itu tidak dikenal di dalam adat. Adat sudah mempunyai sistem sendiri bagaimana peradilan adat itu dijalankan. Jangan kita bikin sistem baru yang kacau pakai pola pikir hukum negara untuk mengintervensi peradilan adat itu. Itu tidak boleh. Cukup mengakui bahwa putusan yang dijalankan oleh adat itu diakui oleh negara. Putusan itu perlu dibuat di dalam bentuk tertulis supaya apabila masalah itu diajukan ke pengadilan negara, maka pengadilan negara mempunyai dokumen yang bisa dipertimbangkan nanti di dalam memutuskan masalah itu apabila dibawa ke hukum negara. Lalu memberikan dukungan support pendanaan untuk berjalannya proses yang ada di dalam peradilan adat. Itu sudah cukup. Jadi jangan intervensi lagi peradilan adat itu.
dengan sistem yang sudah dibangun ratusan tahun itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menjunjung tinggi hukum adat itu, dan kita harus menjaga supaya hukum itu tetap eksis karena masyarakatnya tetap ada dan eksis. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan ini, masyarakat tidak boleh jual tanah. Ini ada pernyataan penting dari Pak Otis ini. Ya, saya kira kita harus renungkan ini dalam-dalam. Tidak boleh jual tanah lagi sudah. Kata tidak boleh itu norma. Ya, tidak boleh itu norma. Nah, norma itu kita mau kasih masuk di mana? Di hukum adat kah? Apakah hukum adat ada mengatur norma bahwa masyarakat adat tidak boleh jual tanah? Adakah? Itu pertanyaan besar bagi masyarakat adat. Lalu yang kedua, apakah di dalam undang-undang negara ini ada norma semacam itu juga kah? Masyarakat adat tidak boleh jual tanah. Kalau memang itu belum ada, atas persetujuan masyarakat adat, kita boleh atur masalah ini. Tapi atas persetujuan masyarakat adat dulu. Unduh Hafiz semua setuju juga tidak boleh jual tanah. Kalau itu mau, kita atur dia di dalam bentuk peraturan daerah. Tapi kalau masyarakat adat, tidak boleh, itu atur sendiri, terserah saja. Mana-mana saja, mana yang baik, adil, dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat, kita jalan saja. Tapi saya mau katakan begini, lebih baik jangan jual-jual tanah sudah. Kita bikin dia di dalam bentuk norma. Entah itu dalam norma hukum adat, atau entah itu di dalam norma hukum negara. Jadi bagaimana kalau negara membutuhkan tanah untuk pelaksanaan proyek pembangunan nasional? Ya kamu sewa saja tuh. Ya sewa sudah. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 16 itu ada hak sewa di sana. Kita menggunakan pasal itu sudah. Negara sewa tanah sudah. Atau investor-investor yang masuk ini sewa-sewa tanah sudah. Supaya jangan kamu bikin masyarakat adat ini tambah susah lagi. Berkaitan dengan investor itu Undang-Undang Otsus sudah bilang bahwa investasi yang berlangsung di tanah Papua itu harus dengan mengikut sertakan masyarakat adat. Pertanyaannya, Pemda kita ini mengikut sertakan masyarakat ketika investor masuk atau tidak? Nah jawab sendiri toh. Ini Bapak Waito ada, nanti dia jawab sudah. Ya. Dari teman-teman yang lain ini terlalu banyak. Ini saya mau jawab saja, ada satu pernyataan dari ibu di belakang bahwa jangan terlalu bikin banyak aturan. Nah, aturan itu dibuat untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengatur barang-barang yang tidak teratur. Barang-barang masalah-masalah yang tidak teratur dalam masyarakat ini banyak sekali, Ibu. Sampai bikin kita kacau semua. Timbul masalah. Timbul persoalan. Karena timbul persoalan, timbul masalah dari ketidakteraturan yang ada di dalam masyarakat ini, maka diperlukan aturan supaya mengatur barang yang tidak teratur itu menjadi teratur. Bayangkan saja kalau tidak ada aturan yang mengatur masalah atau segala hal yang tidak teratur di dalam masyarakat ini nanti bikin kita tambah kacau semua. Itu dari sisi aturan norma. Nanti tinggal pelaksanaan eksekutor. Itu ya bagian eksekutif itu. Mereka lah yang harus mengeksekusi peraturan-peraturan itu dengan baik. Nah, apakah dengan banyak aturan langsung kita tidak bebas kah? Tidak. Kita tetap bebas tetapi di dalam aturan itu. Ini pikiran bagaimana ya? Kok bebas tapi di dalam aturan? Ya memang sudah aturan main tuh, jadi kita ikuti saja aturan main itu. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu pikirkan orang main bola tidak ada peraturan orang yang main bola itu. Jadi nanti bagaimana itu? Ada wasit, ada hakim garis, ya? Tidak ada aturan, itu baku hajar saja begitu. Dong bikin bebas saja ya, sebebas-bebas mereka. Tidak ada offside lagi. Baku hajar saja di dalam, sampai baku lempar di botol sudah. Itu bagian hukum alam, jadi siapa yang kuat dia menang sudah. Itu kebenaran. Apakah begitu? Ya, jadi memang aturan menjadi penting. Ketika kita hidup di dalam suatu hukum adat aturannya itu mengatur kita semua. Ketika kita hidup sebagai warga negara, aturan itu juga mengatur kita. Jadi Bapak Ibu kita happy-happy saja kalau ada banyak aturan. Bayangkan saja kalau perkawinan ini tidak ada undang-undang perkawinan. Sudah kamu berhubungan terserah kamu, di manakah, kamu urus saja. Kan tidak begitu. Justru dengan undang-undang perkawinan itu diarahkan supaya teratur, tertib. Atau sudah biar perkawinan itu berbunyi begini.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Bisakah? Wah, bubar sudah. Jadi memang barang-barang itu semua harus diatur ya. Semua bidang kehidupan ini perlu diatur supaya tertib. Termasuk parkir itu. Parkir itu harus diatur juga. Kalau tadi tidak, nanti tidak tertib. Tapi saya tidak tahu ya ada perda tentang parkir di Kabupaten Jayapura kan tidak. Itu yang memungut parkir itu. Aduh, saya pernah parkir di Perumna sana itu baru saya tanya, mana kamu punya karcis? Bapak terhadap karcis. Kenapa tidak ada? Kita tanya ke distrik, tapi distrik dong bilang belum ada, Ji. Bagaimana ini? Belajar dari Vietnam, kalau belajar tentang parkir ya. Karena di Vietnam itu petugas parkir itu punya seragam. Mereka punya seragam lengkap, pakai pangkat-pangkat lagi. Ya, saya pikir, Ji, itu nih parkir di Indonesia ini, takaruan sudah. Nah, gitu. Ya, mengapa harus parkir? Karena parkiran itu kan itu untuk retribusi Pemda setempat. Jadi sudahlah petugas Pemda yang harus memungut parkir itu. Nah, terserah nanti dibuat di dalam peraturan parkir itu mau diserahkan ke swasta kan, tapi swasta yang jelas lah begitu, supaya ada ketertiban di dalam masyarakat kita. Itu pentingnya aturan tuh begitu. Hal lain lagi setelah saya tidak perlu komentari sudah, karena saya kira sudah cukup jelas ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mari kita berikan aplaus untuk Bapak Prof. Melki Hekaria. Kita akan lanjut ke respon berikut dan seterusnya sampai selesai, dan mohon izin moderator ini akan dilanjutkan oleh Pak Jack karena jam 7 kurang saya akan live di TV dengan Jakarta. Jadi supaya semua jalan kita bagi-bagi tugas begitu. Silakan Pak Jack. Ya, kita lanjutkan ke Bapak Awaito untuk memberikan respon. Kita beri aplaus untuk Pak Laus yang sudah membimbing kita dalam ya, Bapak Pak sebelum ke Pak Matius, Pak Prof, di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 itu juga mengatur bahwa peradilan adat. Jadi sebenarnya Mahkamah Agung itu mengakui bahwa kepala suku, kepala adat atau kita sebut dengan di peradilan adat, hasil mereka itu diakui negara. Hanya yang kita perlu lakukan adalah mereka perlu mendapatkan legitimasi. Karena sampai di pengadilan don tanya, pertama, kalau mediasi di luar pengadilan, itu dilakukan oleh mediator non-hakim. Nah, sampai hari ini komunikasi kita ke sana belum jalan. Jadi memang negara sudah punya format juga. Jadi dari situ kelihatan bahwa banyak aturan yang mungkin kita juga belum tahu. Dan memang sama-sama harus terus belajar nih. Silakan Pak Matius untuk melanjutkan. Tadi pertanyaan cukup banyak. Jadi lihat yang bisa di-handle langsung saja. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, saya apresiasi ya beberapa responden atau penanya yang mendorong supaya segera disahkan yang Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Dan ini saran masukan ini penting. Kami akan follow up untuk mendorong. Karena ini pergumulan masyarakat adat secara nasional. Bukan kita saja tapi seluruh Indonesia. Sudah 2 kali masuk prolegnas di DPR RI. 2 kali berarti 1 dasawarsa ya. Jadi sudah ada di meja pimpinan, kemudian belum disahkan juga. Karena kalau kita pilih orang DPR RI, cari orang yang memperjuangkan ini, ya, hak-hak masyarakat adat. Kita kesulitan di situ. Itu 10 tahun kita berjuang. Dan tapi kita terus akan mendorong dengan saran masukan itu. Yang berikut tadi ada Ibu siapa itu ya? Dari Oke ya. Mahasiswa. Kenapa pemetaan ini terlalu lama? Ini pertanyaan yang penting. Sebab yang kita bicara ini kita butuh data itu. Data sosial dan data spasial. GTMA di Kabupaten Jayapura punya peta jalan yang luar biasa. Ada 6 buku. Kita sudah setelah tahap ini selesai apalagi, dan seterusnya, sampai kepada tahap pemberdayaan dan penyelesaian konflik. Yang sulit adalah pertama, seperti tadi, kita memulainya itu sesuatu yang tidak ada datanya. Ya, tertulis sejarah asal-usul harus ditulis, kemudian sistem adatnya ini seperti apa, mereka harus duduk bicara oleh kampung itu sendiri, kita hanya mendampingi. Jadi proses itu perlu waktu yang lama. Kemudian tim akan melatih anak-anak dari kampung itu untuk melakukan pemetaan. Bagaimana menggunakan GPS,
supaya itu terhubung dengan satelit. Itu diajarkan oleh tim. Jadi melatih anak-anak kampung itu juga cari susah anak-anak di kampung ini. Ini apalagi kerja-kerja seperti ini. Dan itu kita pahamkan. Kita memberikan, kalau kasus di Jayapura, kita kasih apresiasi untuk saudara-saudara atau masyarakat pemuda dan masyarakat kita di Grime, di Lembah Grime. Mereka respon luar biasa untuk hal-hal seperti ini. Padahal kita mulai dari Puyaka sebenarnya. Puyaka 2 tahun, itu perdebatannya tidak pernah selesai-selesai. Jadi kita lambat di situ. Kenapa ini lama? Karena memang ini pembiaran yang terlalu lama, 79 tahun, tapi sebelumnya juga begitu. Sebelum masuk DNKRI, ini tidak pernah diberi ruang. Karena itu memang perlu pelan-pelan kita mengajarkan untuk anak-anak, karena bukan tim yang kerjakan, bukan. Tapi ini dia dilatih supaya anak-anak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena data ini dia punya, hak paten dia punya. Begitu. Kampung punya. Hanya pemerintah memberikan pengakuan saja melalui perda, melalui data-data ini. Yang kedua, yang sulitnya itu karena alokasi dananya yang susah. Waktu kita kerja dana otsus itu dari provinsi 80-20, 20 di provinsi, 80 di kabupaten kota, itu pun sudah dipotong-potong dulu. Begitu. Setelah itu ada peraturan gubernur untuk mengatur 30% pendidikan, ini sekian, kesehatan, dan itu masuk di OPD, tadi Pak James ada jelaskan itu. Jadi masuk di situ, dia tidak kelihatan lagi, hanya angka-angkanya saja. Turun ke bawah itu orang tanya, mana uang otsus? Sebenarnya ada di situ, tapi kan tidak bisa ditulis. Ini uang ini dari otsus. Tidak bisa, dia masuk dalam program, sudah hilang di situ. Ke bawah. Waktu lalu, waktu zaman saya, kita dapat 103 miliar. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi. Hanya untuk masyarakat adat, dengan perempuan dan adat dan agama, perempuan, itu hanya 6% saja dialokasikan dari provinsi. Kita bagi-bagi sudah setengah mati. Mau kerjakan barang ini, pemetaan ini, tidak cukup. Karena itu sudah diatur. Jadi yang pertama itu karena data ini tidak ada dan kita harus latih, itu perlu waktu. Terus tim yang tersedia ini karena tidak difasilitasi seperti tadi, mungkin dana terbatas, ya bisa dikerjakan yang bisa dikerjakan itu. Jadi memang ini perlu kita dorong supaya proses ini bisa lebih masif. Bukan di sini saja tapi di kabupaten kota di tanah Papua. Ya, kita tidak bicara hanya provinsi Papua tapi bisa di tanah Papua. Di Papua Barat jalan bagus, di Papua Selatan juga jalan di beberapa titik. Nah, kita berharap ini terus berkembang. Jadi anak-anak di daerah-daerah situ bisa komunikasi dengan pemerintah daerah dan seterusnya. Mengapa? Karena negara sudah memerintahkan kepada bupati wali kota segera membentuk tim dan mempersiapkan masyarakat untuk melakukan itu. Jadi saya pikir itu memang pertama faktor menyiapkan kelembagaan dan regulasi untuk melakukan itu perlu waktu. Yang kedua soal dana. Seperti tadi 80-20 terus diatur semua oleh Pergub. Nah, kita hanya dapat sekian saja. Dari 6% itu mungkin 2% kah untuk urus-urus barang ini selama ini. Karena itu sudah menjadi peraturan gubernur. Mudah-mudahan ke depan bisa kita coba dorong karena sekarang dana itu sudah ada di kabupaten kota. Saya lihat di kabupaten kota itu sudah 200 lebih. Dan itu dibandingkan dengan yang lalu 103 saja. Jadi ini bisa didorong ke pemerintah daerah. Tadi Bapeda sudah hadir dan Bapeda provinsi dan lain-lain bisa kita komunikasikan ke depan. Saya pikir itu dan tadi ada apa ya, ular 1 dan ular 2 itu. Otsus pertama dan kedua. Kenapa kedua ini ada pro kontra yang luar biasa? Karena memang banyak masyarakat mengatakan otsus gagal di tahap pertama. Itu fakta. Tetapi otsus gagal karena informasi ke bawah ini juga belum sampai. Begitu, sosialisasinya dan seterusnya. Kita hanya ambil kesimpulan di ujungnya saja. Memang belum sampai. Begitu. Tadi saya katakan dari segi alokasi dana seperti itu. Kami dari Forum Kepala Daerah Wilayah Tabi, juga beberapa yang ikut dari saya ini, kita berjuang supaya otsus harus jalan. Mengapa? Karena ada kepastian hukum ada di situ. Seperti tadi saya jelaskan itu. Kalau tidak ada, kita kehilangan regulasi-regulasi yang memproteksi itu. Kita harus berjuang karena bukan apa ya, ada hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk memastikan ini hak-hak kita. Jadi pada saat itu kita memang pro kontra bahwa ini otsus gagal begini-begini karena memang belum sampai informasi, sosialisasi belum, evaluasi pun belum. Begitu. Tetapi ada kepastian hukum, perlindungan pemberdayaan dan
proteksi terhadap orang asli Papua. Meskipun tidak sepenuhnya seperti yang diusulkan, tapi masih ada. Jadi saya pikir dengan demikian kesempatan 20 tahun ini, bukan 20 ya, 16,5. 16,5 Pak Yoko. Kita lagi 16 Jadi tahun. ini percepatannya harus lebih cepat lagi. Kita harus masif untuk memastikan data-data ini, pemetaan ini dan seterusnya. Jadi saya pikir itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Terus satu lagi, kembali ke kampung adat itu jalannya rusak katanya ya. Jalan antar distrik itu jalan provinsi. Jalan antar kabupaten itu jalan nasional. Dari antar kampung jalan kabupaten. Itu sudah peraturan. Jadi kalau dari Sentani ke Depapre itu jalan provinsi. Jalan itu penuh dengan cerita yang panjang. Panjangnya itu karena antar gubernur sebelumnya dan gubernur kemarin itu konsepnya berbeda. Harus melanjutkan begitu. Seperti Jokowi bilang itu. Ya, dari situ ada sedikit. Pelabuhan Depapre juga sedikit terbengkalai. Terus jalan itu juga tidak pernah selesai-selesai. Sekarang yang sudah dikerjakan itu terpaksa kami berjuang dengan PUPR untuk dari kementerian. Mengapa? Karena itu tol laut. Jalur tol laut, jadi karena program nasional, maka jalan ini harus dibantu. Itu yang dibantu oleh yang sekarang dikerjakan di Depapre itu. Jadi memang ego ini saja, kepemimpinan sebelum dan sesudahnya harusnya bisa melanjutkan. Karena itu program besar sekali, ada pelabuhan, ada kawasan industri untuk wisata di sana dan seterusnya. Ring road yang dibangun sekarang tapi dia ke Holtekan, itu sebenarnya bukan ke situ sebenarnya. Dia harus keliling sampai Danau Sentani sampai ke situ, supaya itu bisa digunakan untuk percepatan distribusi barang dan jasa. Karena itu pelabuhan kontainer. Jadi memang itu soal cerita terlalu panjang. Tetapi juga ada penyalahgunaan juga di situ sebelumnya dari provinsi pembangunan itu. Jadi tergantung-gantung. Jadi saya pikir ya itu kasus ya. Tetapi ya kita berharap jalan itu yang sekarang dikerjakan bisa selesai. Saya pikir mungkin itu saja dari saya. Kami sedang merencanakan juga dengan panitia bahwa serius untuk hasil dialog ini mungkin kita tuntaskan. Tetapi setelah ini kita akan follow up. Untuk ada satu waktu yang kami akan sepakati dan presentasi dengan Sinode GKI di Tanah Papua. Supaya ini bisa bergerak terus. Kita tidak boleh berhenti. Karena ini terlalu lama, bicara-bicara terus. Jadi ini harus di follow up. Kemudian nanti dari gereja akan bicara dengan pemerintah pusat, ada Pak Yoko di sini. Bagaimana ini bisa menjadi satu gerakan yang tidak biasa-biasa. Harus benar-benar keberpihakan. Yang sekarang jalan ini di kabupaten kota, kita bicara otsus, tapi yang jalan ini bukan otsus, otonomi daerah. Semua ketentuan pusat semua jalan. Provinsi juga. Jadi otsus rasa otonomi daerah. Jadi berat di banyak hal. Jadi memang, tapi kita tidak boleh pesimis. Saya lihat semua bertahan sampai sekarang ini, kita yakin bahwa kita bisa. Ya, kita bisa lakukan perubahan. Karena semangat itu yang penting, yang kita bisa bertahan sampai malam ini. Bagaimana kita semua mendorong, tadi ada disampaikan bahwa setelah itu GKI bisa mengundang gereja-gereja lain untuk bagaimana mendorong, karena pertahanan kita terakhir itu ada di gereja. Adat sudah, ada orang lain datang, semua ke situ. Nanti besok ada orang datang, semua ke situ. Adat sudah mengalami degradasi yang luar biasa. Nah karena itu kita cari solusi bagaimana perkuat adat dan gereja di setiap daerah ini, supaya bangkit sama-sama. Karena orang gereja juga orang adat. Sebaliknya juga orang adat juga orang gereja, tidak bisa dipisahkan. Mereka itu sudah bicara adat, mereka juga yang khotbah di gereja. Begitu. Karena itu kita perkuat di posisi itu. Mungkin begitu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Bapak. Bapak sudah menceritakan tentang case. Jadi kita sudah mendapat rule untuk bagaimana caranya bertindak. Bapak mungkin sebelum pindah ke Mas Dodo, apakah di kampung itu, misalnya di Musrembang kampung, itu mereka bisa merencanakan anggaran untuk pemetaan wilayah? Karena tadi ada pertanyaan, bagaimana pemetaan wilayah ini cepat? Jadi tadi Pak James sampaikan, kawal dari kampung. Nah, bisakah anggaran ini kita rancang di kampung kah? Supaya tim yang tadi bilang bentuk itu, kalau dari luar yang bentuk tim, biasanya anak kampung tidak mau. Tapi kalau mereka yang sepakati, ada konsensus bahwa kita mau petakan, pasti mereka mau. Bisakah ini bisa digiring dari kampung kah? Mungkin Bapak jawab itu baru pindah ke ya, jadi kampung itu, tokoh adat, itu juga yang ngurus gereja. Jadi mereka juga ada di pemerintah, jadi kepala kampung.
Karena kepala kampung itu tuh dia waktu jadi majelis dong pilih dia. Tapi setelah jadi kepala kampung dia hilang. Nah, saya pikir ini bisa kita lakukan kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan masyarakat. Karena orangnya hanya itu. Jadi bagaimana penguatan kapasitas, dan itu perlu ada forum yang di tingkat kabupaten untuk mengawal. Ya, terus yang kaitannya dengan perencanaan itu di kampung itu sebenarnya tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Karena wilayah pemerintah itu sampai di distrik saja. Kampung itu otonom. Itu bukan bagian dari pemerintah sebenarnya. Jadi sistem pemerintah itu sampai di kepala distrik saja. Hanya sekarang itu ya, yang pasang Garuda segala macam baju. Sebenarnya dia otonom. Karena itu kalau baca undang-undang apapun, mereka sebut desa atau kampung itu pengertiannya jelas itu. Ada kata-kata berdasarkan asal-usul masyarakat itu, kampung itu. Jadi dia otonom. Dia bukan bagian dari kepala distrik, tidak. Ini harus dipastikan supaya selama ini orang kampung jadi korban dengan pengertian ini. Dia otonom, dia bisa menentukan sendiri, termasuk perencanaannya. Dia mau biayai pemetaan kah itu urusan dia. Begitu. Mengapa? Karena itu perintah dari undang-undang. Dia menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pembangunan, dan tugas-tugas pemberdayaan yang dilimpahkan oleh pemerintah ke kampung. Karena itu negara wajib kasih uang, karena dia melakukan tugas-tugas itu. Dan tugas-tugas yang lain. Jadi dalam hubungan-hubungan itu saja. Nah, karena itu mungkin dalam perencanaan-perencanaan ini memang perlu dibicarakan baik, penguatan kapasitas, dan mungkin anak-anak muda juga di kampung, karena orang-orang tua dari dulu hanya itu saja. Kita anak-anak muda ini jarang sekali terlibat dalam proses-proses itu. Nah, itu yang mungkin ke depan kita dorong supaya lebih kreatif dalam perencanaan itu yang berbasis Gen Z dan milenial ya. Ini bonus demografi tadi ada yang bicara itu, dan saya pikir memang harus berbasis itu, berbasis mereka, karena mereka yang akan menyambut masa depan itu. Nah, saya pikir ini yang perlu dikondisikan besok dalam perencanaan itu. Yang fakta yang ada selama ini format tabel-tabel itu sudah dikirim dari Bapeda ke kampung-kampung melalui kepala distrik. Nanti isinya begini. Sebenarnya tidak bisa diintervensi. Begitu. Nah, karena itu kalau tadi ada yang sudah kasih penjelasan, perencanaan itu naik karena sudah terformat. Jadi terus waktunya singkat juga. Nanti 1-2 hari ini harus kumpul. Karena untuk memenuhi proses itu saja. Prosedur, bukan substansi yang harus dibicarakan di situ. Jadi saya pikir itu kekurangan selama ini. Kita tidak bisa paksakan karena memang seperti itu petunjuk teknisnya. Jadi, saya pikir memang ini harus dirubah. Kenapa kita dorong kampung adat ini jalan? Dia harus mandiri. Begitu. Dia ondoafi dengan kepala-kepala suku yang harus menentukan apapun. Tetapi ini juga perlu waktu banyak untuk bisa dia berdaya. Ya, sistemnya sudah ada, semua sudah ada, hanya kapasitas bisa terhubung dengan fungsi-fungsi pembangunan, fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi-fungsi pemberdayaan yang ditugaskan atau apa istilahnya itu diberikan oleh negara untuk dia lakukan itu. Jadi karena itu negara memberikan uang. Jadi bukan ini dana kampung ini karena bukan, itu karena dia melakukan tugas-tugas itu, tugas-tugas pembantuan. Karena itu negara alokasikan dana. Pengertiannya begitu. Karena kampung itu otonom, dia seharusnya mandiri. Dalam perencanaan, dalam pelaksanaan dan hal-hal. Saya pikir ini mungkin ada waktu lain berdiskusi panjang lebar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus untuk Bapak Matius. Kita akan pindah ke Mas. Tadi Mas punya penjelasan bikin takut kita semua bahwa kita mau tanah-tanah hilang. Silakan tadi dari pertanyaan dari audiens, silakan dieksplor. Baik, terima kasih Pak Jack. Ada 3 yang coba saya respon. Yang pertama soal menambahkan pertanyaan mengapa pemetaan ini lambat. Jadi di dalam proses pemetaan itu kita menghasilkan 2 dokumen. Tadi disebutkan Pak Matius. Yang pertama dokumen sosial yang mencangkup narasi bagaimana sejarah asal-usul masyarakat adat sampai keanekaragaman hayati yang ada di wilayah adat itu. Fungsi lembaga adat, hukum adat masih berlaku, bagaimana tata kuasa pengelolaan tanah dan sebagainya. Yang kedua, dokumen spasial, petanya itu sendiri. Gitu. Nah, 2 dokumen ini dia saling melengkapi. Yang bisa digambarkan lewat peta, data spasial digambarkan, yang tidak dituliskan lewat narasi yang kita sebut data sosial. Namun sebelum menghasilkan proses itu, ada satu proses yang namanya proses sosial. Ini yang paling krusial dan biasanya tidak mudah. Menjelaskan pemetaan wilayah itu penting, itu bisa panjang ceritanya.
menjelaskan bahwa pemetaan ini tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat. Menjelaskan bagaimana pemetaan ini bisa menyelesaikan atau bisa membantu melakukan bagaimana negara melakukan hubungan struktural. Masyarakat adat punya hubungan struktural dengan negara. Apa yang saya maksud yang terakhir, saya sebutkan dengan peta-peta, itu adalah bagaimana negara menguasai, pemerintah menguasai wilayah. Dan bagaimana kita menata ulang hubungan itu, masyarakat adat. Sehingga proses pemetaan ini, persis yang tadi Pak Jeki sampaikan, ini harus membangun satu kohesi, satu kebersamaan, kesatuan masyarakat adat untuk menjawab persoalan yang datang di wilayah adat. Nah, ini membangun kesepakatan ini yang paling penting. Kalau semua sudah bersepakat bahwa peta ini penting, peta ini menjadi salah satu tools, salah satu alat yang kita gunakan untuk mengembalikan tanah-tanah adat, untuk mengembalikan hutan-hutan adat, dan untuk memastikan ruang hidup masyarakat adat ini terus berlangsung, maka itu menjadi mudah. Karena semua unsur akan terlibat di situ. Orang-orang tua, anak-anak muda, tokoh-tokoh adat, pemerintah kampung, distrik, termasuk tokoh-tokoh agama misalnya. Itu proses yang paling penting di dalam proses pemetaan. Nah, setelah itu sudah proses teknis. Bagaimana menggali data sosial. Ini kawan-kawan antropolog sangat penting untuk terlibat. Nah, seperti BRWA sekarang sudah 2 tahun ini kerjasama dengan FISIP UI. Kami punya MOU. Jadi BRWA punya MOU dengan fakultas di UI, FISIP, dan di Antrop untuk magang. 1 semester mahasiswa magang di BRWA. Dan mereka ke lapangan untuk membantu proses-proses pemetaan. Jadi hampir 2-3 bulan itu mahasiswa di lapangan. Mahasiswa antropologi ini untuk melakukan proses kajian antropologi terkait dengan masyarakat adat. Jadi saya kira ini saya sangat perlu kita wacanakan ke depan. Kita punya kerjasama dengan Uncen. Bagaimana menyiapkan teman-teman mahasiswa yang di semester akhir misalnya bisa terlibat langsung dalam proses pemetaan ini. Gitu. Dan itu bisa dilakukan di banyak tempat. BRWA saat ini bekerja cukup banyak kabupaten. Di selatan ada di Merauke, di Asmat, ada di Bovendigul. Nah, Mas Jul ini ke Bovendigul 3 hari perjalanan karena sungai kering toh, jadi tidak bisa naik. Cukup banyak kabupaten-kabupaten yang didampingi. Saya kira ini proses yang penting nanti melibatkan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa supaya proses pemetaan ini cepat. Karena prosesnya memang tidak mudah. Tapi begitu urusan sosial tadi beres, maka soal teknis saja. Soal spasial atau peta yang paling sering terjadi adalah bagaimana kita memastikan semua paham, semua memahami soal batas-batas wilayah adat itu. Nah, karena kita punya pengalaman di Buyaka 2 tahun, bagaimana berkelindan sejarah asal-usul di sini, itu memang terjadi kerumitan. Overlap klaim sangat luar biasa. Tapi begitu kita bergerak ke wilayah 3 ya, di Grime sana, 3, itu kita punya kemajuan yang sangat berarti. Nah, saya kira situasi-situasi ini juga akan mempengaruhi kecepatan kita dalam melakukan proses fasilitasi pemetaan. Yang kedua yang ingin saya jawab terkait dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan terkait merespon UCK yang sudah berlaku dan telah beranak pinak dengan peraturan-peraturan pemerintah yang begitu banyak yang menjadi karpet merah buat investasi. Nah, salah satu yang kita terus lakukan seperti yang diusulkan oleh kawan-kawan forum tadi, ada RUU Masyarakat Adat. Kami 1 bulan lalu koalisi kawal RUU Masyarakat Adat. Kita melakukan rapat teman-teman CSO di nasional untuk memastikan RUU ini masuk lagi ke dalam prolegnas berikutnya kalau saat ini tidak bisa disahkan. Jadi mudah-mudahan ini carry over, jadi tidak mulai dari awal lagi. Tapi teman-teman sudah melakukan kerja-kerja politik untuk melakukan upaya supaya RUU Masyarakat Adat masuk lagi dalam prolegnas yang akan datang. Nah, upaya-upaya sejalan dengan itu juga supaya tadi yang kita bahas terkait dengan pengakuan di daerah. Nah, kami setelah melakukan komunikasi diskusi dengan 2 Direktorat Jenderal di Kemendagri, yaitu Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, ini 2 Direktorat Jenderal yang menurut saya penting nanti kita lakukan komunikasi, Pak Jek. Di Adwil sekarang ada pembahasan mengenai kodifikasi wilayah adat. Maksudnya begini, wilayah-wilayah adat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah lewat Perda maupun SK Bupati itu punya kode wilayah sendiri. Jadi di tingkat provinsi, kabupaten, setelah itu ada kode wilayah adat. Seperti kode kampung adat gitu, Pak. Nah, mengapa? Supaya dia menjadi bagian dalam referensi kebijakan. Bahwa di wilayah itu ada wilayah adat, ada masyarakat adat. Nah, itu sedang didiskusikan, kami di BRWA bersama teman-teman sudah menyampaikan data terakhir dan melakukan beberapa usulan supaya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran kepada kepala-kepala daerah untuk menyegerakan proses pembentukan perda-perda untuk masyarakat adat. Nah, saya kira ini penting untuk dilakukan supaya kabupaten, kota, atau provinsi yang belum punya perda pengakuan masyarakat adat untuk segera melakukan pembentukan itu. Pernah ada dulu 2021 surat edaran tapi oleh Dirjen. Nah, ini kita mendorong supaya naikkan surat edaran itu oleh Mendagri. Ya, supaya pemerintah daerah bisa melakukan proses itu dan ada konsekuensi anggaran atau dan sebagainya yang harus disiapkan.
Yang ketiga dari Pak Otis terkait dengan materi, silakan Pak Jack nanti disampaikan ke beliau, termasuk nomor telepon saya. Kita bisa bertukar pikiran dengan apa-apa yang saya sampaikan. Nah, saya kira itu 3 hal yang bisa saya respon untuk pertanyaan yang cukup banyak. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, kita beri aplaus dulu. Dari Mas Dodo ini kita tahu bahwa PR yang harus kita kerjakan sebagai masyarakat adat. Bukan menunggu-menunggu saja, nanti BRIWA sudah kerja lalu kita nimbrung, bukan. Tapi kita sudah harus punya kesadaran kolektif bahwa hari ini musuh bersama kita adalah hilangnya hak-hak wilayah adat kita karena tidak ada kesadaran secara kolektif. Nah, kesadaran kolektif inilah yang perlu, karena tidak ada kesadaran kolektif, ada orang bisa jual tanah untuk kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Tapi kalau sudah ada kesadaran kolektif, kita bisa bicara. Dunia macam apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita, kita bicara sekarang. Kalau tidak, anak-anak cucu kita akan mencari-cari di mana hutannya, di mana tanahnya. Ya, kita akan pindah kepada Bapak James yang secara teknis akan menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Pak James, saya tidak mencatat, jadi langsung saja dijawab. Ya baik. Saya langsung kepada solusi-solusi saja. Ya, siap. Saya lihat bahwa kita sudah cukup bicara banyak, nanti saya tambahkan beberapa pertanyaan mahasiswa tadi, tapi yang saya lihat bahwa tadi saya menekankan tentang tata kelola yang kurang dipahami secara baik oleh semua pimpinan, baik itu di pemerintah, di lembaga adat, dan juga di lembaga gereja, bagaimana menjalankan tata kelola yang berpihak kepada kliennya atau kepada konsumennya atau kepada masyarakat ya. Jadi tata kelola itu tadi saya coba gambarkan dengan prinsip-prinsip smart governance. Governance di sini itu bukan government. Government itu pemerintah. Kalau governance itu adalah tata kelola. Jadi itu yang harus dipahami baik, bahwa di sini tata kelola kita masih sangat amburadul sehingga orang tidak paham. Ini regulasi banyak sekali sudah dibikin sampai berpihak kepada orang Papua, itu sudah jelas-jelas diturunkan dalam aturan-aturan sampai kepada perda-perda, perdasi juga semua sudah mantap begitu. Tapi ketika masuk ke dalam tata kelola, eksekusinya tidak jalan. Di situ persoalan. Nah, oleh sebab itu usul saya adalah badan ini sudah. Jadi harus dibikin advokasi lagi, legislator siapa yang nanti terpilih itu mungkin ajak mereka supaya pengembalaan lah, jalankan begitu. Dari gereja supaya mereka paham tentang bagaimana prinsip-prinsip governance yang berpihak kepada masyarakat kecil, kepada OAP, dan regulasi semua sudah ada. Kenapa anak tidak bisa dibiayai dari sekolah sampai di atas? Ini aturannya di mana kurang? Kalau kurang regulasi daerah, bikin regulasi daerahnya. Karena di payung-payung hukum besar semua sudah ada. Berpihak sekali sama orang Papua. Nah, kalau orang Papua nanti mati banyak sekali, ya itu karena kekurangan kita tidak membuat aturan-aturan perlindungan secara teknis diimplementasinya. Itu di situ persoalan. Itu satu, bahwa harus cepat badan ini sudah mengambil tanggung jawab untuk melakukan fasilitasi. Jadi fasilitasi bagian ini penting, harus dibuat begitu. Ya, Pak Jeff, kalau memang itu ada kesemrautan karena polarisasi dari kepemimpinan yang cukup banyak ini, bagaimana cara menyadarkan para pimpinan ini, misalnya legislator, apa ada misalnya ada keterlibatan dari kementerian atau apa menjelaskan tentang governance tadi? Karena kalau kita bicara governance terus, pertanyaan tanggung jawab siapa? Supaya mereka paham. Itu yang saya katakan tadi, ini karena badan fasilitasi ini sudah ambil tanggung jawab ini kan. Jadi langkah berikutnya adalah kalau nanti DPR sudah terpilih, ya orang-orang yang ada tugas lewat gereja itu kita harus ajak mereka untuk itu. Jadi kita fasilitasi untuk memberitahukan tentang governance ini kepada mereka. Dan yang kedua mungkin kepada pejabat-pejabat politik, terutama nanti bupati dan gubernur yang terpilih, mungkin kita mesti lakukan pendekatan advokasi lewat gereja supaya memberikan dia usulan-usulan kita tentang tata kelola yang harus berpihak. Semua aturan sudah siap. Kalau orang Papua sekarang punah, ini kita yang bikin salah karena pimpinan kita tidak melindungi dan memberdayakan mereka. Begitu. Itu yang saya lihat bahwa gereja harus ambil tanggung jawab itu. Tadi Jack bilang gereja harus bertanggung jawab. Jadi saya bilang mungkin begitu dia punya langkah yang lebih jelasnya begitu. Nah, kemudian ya jadi apa itu bertanggung jawab itu saya pikir pendekatannya pendekatan pengembalaan atau apa namanya bahasa lain dong bilang apa ini? Nah, tidak ada bahasa teologis yang bagus begitu untuk pastoral. Pastoral tadi Bapak Yap, terima kasih. Jadi kemudian ini tadi saya mau usul, tapi Bapak sudah bicara tentang betul harus bangun kesadaran kolektif. Ada beberapa hal yang harus tidak bisa kita atur lewat regulasi, tapi lewat kesadaran kolektif. Seperti satu saya lihat itu kita terbuai dengan afirmasi yang tadi buat sampai ini apa namanya pangan lokal ini dia mulai hilang karena beras dia meluncur masuk ke dalam sistem kita. Nah, selain regulasi akan kita atur, tetapi
kesadaran kolektif dari kita harus kita bangun bahwa kita punya sel-sel induk untuk berkembang secara regenerasi sel. Itu akan berkembang karena sel induk kita dibesarkan awal dengan pangan apa. Ini ilmu nutrisi genetika. Jadi kalau orang yang sudah dibesarkan dengan satu pangan lokal tertentu, kemudian dia pindah ke pangan lain, dia akan mengalami gangguan atau ketidaktahanan terhadap metabolisme, dan dia punya genetika selnya nanti akan mengalami gangguan. Dan itu cepat mati. Jadi pindah-pindah pangan sembarang-sembarang mati sendiri, itu kan salah sendiri itu. Jadi jangan cari kesalahan kepada mana-mana, bilang ini sistematis kah apa sebagainya. Jadi ini harus kita ada kesadaran kolektif. Kembali kepada makanan pokok yang sebenarnya yang pertama-tama membuat sel awal kita, sel induk, itu dia mulai bertumbuh. Ini ilmu yang dipopulerkan di awal tahun 2015, ketemuannya di Belanda itu. Kemudian kesadaran kolektif juga soal baru-baru gereja kerjasama dengan UNICEF itu kemudian mensosialisasikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Ya toh? Pola hidup bersih dan sehat. Kita orang-orang ini jaga kesehatan itu compang-camping sekali. Nah, ini harus menjadi kesadaran kolektif. Makan pinang, buang ludah itu buang di tempat-tempat yang sopan sedikit. Jangan semprot sembarang-sembarang. Kenapa? Karena ludah itu mengandung bakteri banyak di dalam situ. Nah, hal-hal seperti ini pola hidup sehat, bersih dan sehat itu. Isap rokok itu isap di tempat-tempat yang tertentu yang tidak mengganggu orang lain. Sebab rokok itu akan merusak orang lain, kesehatan kamu yang sudah terbiasa itu tidak apa-apa, yang tidak terbiasa itu sangat berbahaya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ada kesadaran kolektif terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita sendiri yang lakukan, tapi kita anggap itu biasa saja. Banyak sekali. Kemarin saya baru lewat sendiri di depan ruang dekan Fakultas Teknik, ada satu mahasiswa dengan bangganya isap rokok di situ. Saya pikir ini kesadaran kolektifnya tidak ada. Kemudian juga nilai dan norma seperti ini tidak pernah ada dalam keluarga diajarkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita biasakan. Kemudian juga kesadaran kolektif tentang saya ini ketua Yayasan Jantung ya. Jadi saya punya tanggung jawab moral, harus ingatkan sehat itu dia punya arti itu sempurna atau selalu usahakan itu gizi yang seimbang, seimbangkan gizi. Itu S dari akronim sehat itu. E itu enyahkan rokok. Kemudian H itu apa itu? Saya lupa lagi. Hindari stres. Dan A itu atur olahraga yang teratur. Ya, istirahat yang teratur. Kemudian T itu ya sudah, T lagi saya lupa satu, tapi ya tidur yang cukup mungkin. Tidur yang cukup. Ya. Tapi artinya bahwa kita harus biasakan dalam pola hidup yang sehat. Tadi Pak siapa ini Laos baru cerita sama kita bahwa mulai jam 10 ke atas itu metabolisme tubuh kita sudah mulai mengatur supaya darah itu tadi dibilang apa? Ya, produksi sel darah merah itu sudah harus mulai berjalan pada saat itu sampai jam 1 malam. Dan setelah itu ginjal dibersihkan dan sebagainya sampai jam 4 pagi. Pada saat itu orang harus tidur pulas baru seluruh proses ini jalan. Kita anak-anak Papua ini minum tinggal hidup, tidak tidur sampai pagi baru. Bagaimana mau hidup tahan lama kalau begitu? Jadi pola-pola yang buruk seperti ini harus ada kesadaran kolektif untuk perbaiki. Kalau tidak kita akan mati semua. Jadi terus salah siapa? Bila minuman yang datang jual bebas di sini salah. Tidak boleh salahkan minuman. Orang bule kalau dia mau datang di sini, dia orang mau orang luar, dia orang butuh barang-barang itu kan tersedia buat mereka, bukan untuk kamu. Begitu. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus untuk kesadaran kolektif kita yang lagi dikorek-korek. Silakan Bapak. Ini sudah masuk dari ilmu Bapak Guru juga, jadi. Ya, nah, yang terakhir itu soal betul saya merasakan sekali bagaimana anak-anak kita sampai ke mahasiswa itu mereka tidak ada uang untuk bayar sekolah dan apa. Saya punya mahasiswa sekarang ada sekitar 20 orang yang tidak bisa bayar karena mereka belum ada uang. Dan itu kenapa? Karena regulasi di daerah di kabupaten-kabupaten ini sudah diatur bahwa Otsus yang bagian kedua sudah mengatur itu bahwa itu orang asli Papua harus didanai biaya pendidikan itu mulai dari pendidikan anak usia dini sampai mahasiswa. Sudah diatur di situ. Regulasi di kabupaten belum ada dan belum dieksekusi untuk membiayai kita anak-anak. Semua jadi masalah begini. Seharusnya tidak ada persoalan untuk anak-anak datang dan tidak ada uang di sekolah. Tidak ada. Nah setelah itu juga dana-dana di desa juga itu ada dana untuk bisa dianggarkan untuk biaya mahasiswa. Semua kampung-kampung sekarang mereka biayai mahasiswa. Terus kenapa yang ini tidak dibiayai? Itu persoalannya juga. Jadi karena
ada kasus ini kita kerja dengan lembaga-lembaga jaringan pendamping dan pemberdayaan komunitas adat terpencil daerah-daerah. Kita dulu bilang suku-suku terisolir, Pak Albert, mereka orang yang dulu layani di pedalaman ini. Saya gabung dengan yayasan-yayasan itu, kerja dengan mereka sekarang. Itu di kampung-kampung mereka laporkan, kepala kampung terima uang. Orang tinggal di kota dan uang tidak pernah bawa ke kampung. Orang-orang di kampung daerah-daerah terpencil di Waropen atas, di puncak di bagian bawah, kampung Wahuka 1 dan 2 itu internet sudah bisa jalan di situ, BTS sudah dipasang, orang bisa telepon dari situ ke kita. Tapi kepala kampung tidak pernah ada di situ dan uangnya itu dipakai tidak tahu ada hidup di mana dan masyarakat ada tinggal di situ dan makin lama makin berkurang orang-orangnya. Nah, hal seperti ini yang juga harus kita lakukan. Komunitas-komunitas adat terpencil ini betul-betul mereka lama-kelamaan ini akan punah karena mereka tidak dirawat, tidak diurus dan mereka hidup sendiri. Lapangan-lapangan terbang sudah datang sampai dekat mereka, tapi pemerintahnya tidak ada. Orang sudah terima uang otsus, mereka sudah hilang semua dari kampung-kampung adat ini yang ada di situ. Ini persoalan kita ke depan. Cukup. Mari kita beri aplaus dulu. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung. Sebagaimana tadi yang sudah saya tegaskan, karena nanti masih ada waktu. Tunggu dulu. Siap. Ya, ini ada Pak Yoko ada di sini, ada Pak James juga. Bagaimana caranya ada sosialisasi ke kabupaten kota perencanaan yang sudah diatur itu atau beberapa hal ini, karena ini perlu dibantu untuk pendampingan penyusunan regulasi atau apa, pasti pakai orang-orang profesional dan itu mahal. Jadi kalau kita hanya bicara begini saja persalahkan satu sama lain tidak jalan. Ini perlu difasilitasi supaya bupati, wali kota dan Bapeda bisa mendapatkan satu terobosan baru dalam rangka otsus. Bagaimana menyelesaikan biaya pendidikan ini? Ya, tanpa pendidikan kita tidak bisa menyelesaikan banyak soal. Ini harus gratis. Bagaimana caranya? Atau ini coba ada terobosan begitu dari uang yang ada. Ini kita bicara uang ini kalau anak-anak misalnya kasih sekolah ke Amerika, sekarang dolar sudah sekian, habis. Tidak bisa biaya semua. Coba dibuat satu terobosan, uncian dihidupkan atau bagaimana supaya bisa diselesaikan di sini dan seterusnya. Ini perlu ada terobosan yang tidak biasa, harus luar biasa. Jadi pemerintah pusat di bawah wakil presiden dan pemerintah provinsi coba membuat beberapa langkah. Tadi saya terus terang kasih tahu, kita punya database melalui pemetaannya, dari Pak Dodo bicara ini, itu uang tidak ada. Data mana yang kita mau gunakan untuk semua diskusi-diskusi ini? Data BPS, kita sudah tahu, BPS kan dari waktu ke waktu, itu saja diperbaharui. Nah, saya pikir ini perlu ada kerja keras untuk kita menyiapkan database orang Papua dari kandungan sampai universitas. Ini bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang cerdas seperti tadi apa visi misi Otsus 20 tahun itu. Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Ini perlu mencapai ini perlu ada terobosan itu. Tidak bisa kita saya sendiri melihat ya di kabupaten kita terbatas sumber daya untuk itu. Ini banyak orang asli Papua yang saya tahu di kepala dinas ini, 80%. Anak-anak adat juga. Tapi barang ini mereka tidak pernah belajar itu. Ini perlu didampingi. Begitu. Jadi saya pikir ini kalau kita melemparkan kesalahan ini semua sudah bupati orang Papua, anggota DPR segala macam, tidak bisa. Ini hal yang pembiaran terlalu lama. Ini perlu ada kerja berat dan sumber daya manusia dan sumber daya uang yang cukup untuk menyelesaikan ini. Dan itu perlu ada perencanaan yang matang dengan ya pusat daerah mungkin menurut saya. Saya pikir itu ini Pak Yoko ada jadi pertanyaan ini muncul ini. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya tambahkan saja. Jadi ini kekhawatiran dari Pak Matius ini penting. Jadi dalam sistem perencanaan ini nanti perencanaan dari kampung dia naik, dari distrik, melewati musrembang, nanti terakhir di kabupaten itu dalam rencana aksi pemerintah, itu disebut dengan RAP. Itu adalah dokumen perencanaan yang kabupaten punya. Nah, RAP ini mulai setahun ini nanti itu sudah dimasukkan dalam sistem informasi perencanaan otonomi khusus. Namanya SIP3. Nah, SIP3 ini akan memuat seluruh perencanaan yang dari bawah sudah dimasukkan sampai di kabupaten sudah dibuat sampai di provinsi, nanti provinsi yang verifikasi dan mengawasi itu kemudian dibawa masuk ke pusat. Oke. Jadi
itu yang tadi saya punya maksud harus dikawal. Tapi Pak Matius, sebenarnya teman-teman di kabupaten sudah tahu itu. Barang ini sudah berkali-kali disosialisasi dan mereka sudah dipanggil dalam berbagai forum, sudah dikasih tahu. Dan mereka semua sudah tahu itu. Dan dokumen RAP ini nanti dia punya dokumen, itu Otsus punya. Tapi nanti dia akan bergabung dengan dokumen tahunan pemerintah daerah itu yang disebut dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu dokumen menyeluruh yang menggabung kepada seluruh dana. Sedangkan nanti RAP ini tahunan, yang 5 tahunan itu namanya RAP 3. Nanti dia gabungkan dengan Pemda punya RAP 3 di kabupaten itu, nanti dia jadi RPJM kabupaten. Jadi RPJM ini dokumen menyeluruh, tapi RAP 3 itu dokumen Otsus. Jadi harus dikerjakan satu kaligus di dalam seluruh perencanaan. Nah itu nanti Pak Yoku bisa tambahkan juga. Ada hal tadi yang penting tapi saya bicara ini sampai saya tidak ingat lagi. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu, memberikan semangat karena kita sudah di penghujung acara. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tema kita dari keseluruhan bahasan, kita bisa melihat bahwa ini diskusi yang sangat berimbang. Jadi tidak melulu kita bisa menyalahkan pemerintah, karena di satu sisi kita juga melakukan autokritik terhadap banyak hal. Yang paling utama adalah kesadaran kolektif kita masih sangat lemah. Bahwa hari ini kita dalam ancaman, tapi kita belum membangun konsep bersama siapa musuh kita. Karena itu ada orang secara parsial lebih menghidupkan musuh kita adalah negara tanpa data, lalu menyalahkan negara dan seterusnya. Dari penjelasan kita bisa lihat bahwa ada banyak hal yang harus kita kerjakan PR kita, baik sistem perencanaan maupun mendorong regulasi, semangat kita untuk mengangkat anak adat. Saya tidak mengatakan bahwa ini simpulan mereka, tetapi saya lihat dari kacamata saya sebagai personal bahwa memang kita punya kepala daerah ini, dia harus punya 2 ciri, yaitu dia orang adat dan dia orang Kristen. Bapak setuju kan? Kenapa pelan-pelan ini? Sebab pada ujung-ujungnya, gereja kalau bertanggung jawab bukan orang Kristen itu susah. Iya, tapi ini pengantar dulu. Pengantarnya itu adalah, dia harus orang yang tahu adat, terus dia adalah orang Kristen. Karena keseluruhan pembicaraan kita tadi pada akhirnya, gereja disebut harus bertanggung jawab. Mana mungkin kau bukan orang gereja, kau bisa tanggung jawab. Nah, karena itu pasti itu akan kita lihat sebagai satu semangat bersama yang kita bangun. Nah, kita ada di penghujung, tujuan kita punya talk show untuk creeping genocide, walaupun tadi ada yang mengatakan tidak usah pakai creeping, itu soft. Langsung saja genocide, bukan di situ, belum pada ranahnya. Kita bicara creeping genocide karena ini sebuah bentuk pengabaian oleh negara, tapi termasuk kita yang kurang punya kolektivitas, kesadaran kolektif, membuat situasi kita menjadi runyam. Makanya sudah kita bahas secara tuntas, Bapak Ibu, kita punya perdebatan tadi di hipotesis. Simpulannya itu Bapak Ibu bisa pulang dalam posisi masing-masing, bisa kita kembangkan sebagai hasil pada dialog kita pada sore hari ini. Di penghujung ini kita ada, kalau Pak Rocky Gerung bilang tidak boleh bilang closing statement, harus bilang closing idea. Karena dia menentang tidak boleh bilang menutup sesuatu yang masih bisa kita diskusikan. Nah, karena itu kita akan pertama dari nanti yang terakhir Bapak Yoku. Kayaknya di pundak Pak Yoku ini kita taruh beban yang berat ini. Nah, sebelum ke sana Bapak dan Ibu, kami kasih bocoran saja bahwa di belakang layar kami juga sudah mempersiapkan pembentukan sekolah kebijakan publik dan demokrasi. Ini sedang dalam tahap pembahasan kurikulum. Nah, kebetulan karena Bapak Yoku ini posisi sebagai BP3OKP, tapi juga sekaligus Ketua Dewan Pembina, jadi kami juga berharap nanti kami akan melaporkan supaya ini didukung. Kenapa sekolah ini kita dorong? Karena tadi, bahwa hampir semua orang yang berpolitik ini tidak tahu politik. Dia hanya tahu saja perbaiki ekonomi. Betul ya? Iya, itu sudah perbaiki ekonomi itu. Nah, perbaiki dapur. Nah, karena itu di dalam sekolah kebijakan publik dan demokrasi kita berharap semua anak Papua sudah jadi dan belum jadi anggota DPR, kita belajar sama-sama supaya membangun kesadaran kolektivitas secara bersama-sama. Bapak Hetaria akan mulai dengan closing idea, setelah itu pindah ke Pak Mas Dodo, Pak Matius dan ke Pak itu untuk memanfaatkan waktu sesingkat mungkin untuk closing idea. Lalu terakhir kepada Pak Yoku dan kita bisa ya. Kayaknya 1 menit tidak bisa, tadi semua inkonsisten ini. Silakan Bapak. Bapak, kita mulai dari Bapak Prof. Silakan Pak Prof. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka melindungi, pelihara orang asli Papua, maka aspek regulasi menjadi penting. Jadi hal-hal yang belum diatur, yang masih acak-acakan, yang menjadi masalah, itu segera diatur. Tadi adik yang di sana mengatakan bahwa di daerah pegunungan banyak peraturan daerah yang belum dibuat. Bagaimana seorang kepala daerah bisa mengeksekusi tugas-tugasnya kalau tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi menjadi penting, jadi kalau tanpa regulasi maka semua eksekusi yang dilakukan oleh kepala daerah itu akan nanti berurusan dengan KPK ujung-ujungnya.
Lalu yang berikut, yang site ini tadi satu aspek sudah dikemukakan oleh Bapak James Medow, ya, itu berkaitan dengan membangun kesadaran diri sendiri, bagaimana supaya mereka bisa hidup tertib, teratur, agar supaya dengan modal itu mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan berkreasi lebih lanjut lagi. Orang Papua bisa, oleh karena itu afirmasi itu hanya sampai pada batas waktu tertentu saja. Pada akhirnya orang Papua harus bisa bersaing dengan orang-orang saudara-saudara lainnya yang ada. Jadi dengan demikian maka saudara-saudara perlu mempersiapkan diri untuk itu. Sebab itu tingkatkan skill dan pengetahuan. Itu menjadi penting. Pendidikan adalah ujung tombaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan memperoleh pengetahuan dan skill yang ada, kita bisa mampu bersaing dengan saudara-saudara kita yang lain. Dengan demikian, maka kita harapkan crippling genocide ini bisa teratasi. Demikian saya kembalikan. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Bapak Prof. Ya. Papua bisa? Ya bisa, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya ingat kata-kata ini waktu kita lagi semangat-semangat pemetaan. Jadi begini, petakan wilayah adatmu sebelum dipetakan orang lain. Ini sekitar tahun 2010 atau 2012 kita populerkan dan oleh Aman itu dipasang sebagai slogan penting. Oleh karena itu sekarang ada gerakan adat pulang kampung. Jadi anak-anak adat harus pulang kampung menjaga wilayah adatnya. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus. Mari kita pulang kampung. Petakan wilayah adatmu sebelum orang memetakan wilayahmu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sekian jam ya kita ada di sini, dan itu kalau boleh tidak kita sia-siakan. Mari kita mulai dari kita yang ada dalam ruangan ini. Kasih informasi, kasih penjelasan di kampung masing-masing, di saudara di sana. Kita memulai. Jangan berharap orang lain ya bisa membantu kita, tapi kita bisa mulai sendiri. Dengan apapun, kita menyuarakan, kita kasih pikiran-pikiran yang baik, bahwa kampung kita itu menyimpan sejuta harapan untuk merubah masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus. Di kampung kita ada sejuta harapan. Jangan pergi banggakan orang pekampung. Semua di orang pekampung, pulang ke kampungmu. Silakan Bapak. Ya. Pertama dari saya bahwa sistem untuk partisipasi dan mengelola kita punya kepentingan semua sudah tersedia. Yang kita perlukan saat ini adalah harus ada penerapan smart governance. Jadi tata kelola yang cerdas. Tata kelola yang cerdas itu adalah pertama basisnya data harus kuat. Yang kedua adalah menggunakan prinsip-prinsip good governance. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa harus ikuti aturan, kemudian patuh terhadap konsensus, kemudian harus transparan, kemudian harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kita punya kepentingan sendiri. Nah, prinsip-prinsip seperti itu harus diterapkan dalam smart governance. Dan itu bukan pemerintah saja, semua, mulai pemerintah, lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga gereja, lembaga apa, semua harus menerapkan itu dan menggunakan sistem informasi supaya itu transparan. Siapa saja bisa melihat apa yang kita kerja. Kalau kerja sembunyi-sembunyi itu kerja pencuri pekerja. Dan yang berikut adalah perkuat kesadaran kolektif kita semua untuk hal-hal yang bisa menopang kita punya kehidupan. Dan yang ketiga adalah kualitas kita itu adalah kualitas untuk bersaing dengan orang lain. Kalau kualitas kita lemah, kita tidak mampu berhadapan dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus. Di kesimpulannya Bapak sudah simpulkan, tingkatkan kita punya karakter building. Sekolah pintar saya tak cukup. Karena banyak orang pintar tapi pancuri. Pintar dan punya hati, punya karakter yang kuat. Karena Papua ini, tadi Ibu sampaikan tidak sedang baik-baik saja. Tapi tidak hancur, kita masih ada. Tingkatkan skillmu, pandai. Kalau ada orang pintar, kau harus lebih pintar dari dia. Kemudian punya karakter yang mantap, kita bisa bangun Papua menjadi hebat. Bisa toh? Wah, kamu macam tidak bisa. Tidak bisa diharapkan ini. Terima kasih Bapak berempat yang telah melakukan closing idea. Bapak Yoku nanti akan menyampaikannya di bagian terakhir, tapi kita duduk dulu, baru beliau ke depan untuk menyampaikan di mimbar. Mari kita berikan aplaus untuk keempat Bapak yang telah memberikan materi yang terbaik. Tuhan memberkati Bapak berempat, sehat terus. Ada yang bagian jantung nanti kita sehat terus ini.
Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung. Sebelum kita tutup acara, Bapak Yoku dengan hormat kami persilakan untuk mengambil tempat di podium untuk memberikan arahan dan termasuk simpulan terhadap diskusi kita. Kita beri aplaus dulu. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau tidak pulang. Dia tahu bahwa kita ada dan dia langsung ke sini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi dulu untuk kita semua ya. Seperti dari awal tadi saya sampaikan bahwa pemerintah pusat itu memberi perhatian serius kepada kita setelah evaluasi otonomi khusus pertama 20 tahun itu. Bahwa sebenarnya menjawab masalah Papua itu harus datang dari orang Papua sendiri. Sehingga pendekatan saat ini adalah pendekatan berbasis kultur, budaya, dan adat kita sendiri. Nah, kemudian untuk maksud itu, tidak sedikit uang yang datang ke Papua dari kementerian lembaga, misalnya Kementerian Desa, itu hampir tiap tahun 14 triliun dana masuk ke kita. Dikelola oleh tadi yang kita sudah bicara-bicara tentang kakak-kakak, bapak-bapak yang jadi kepala kampung itu. Nah, karena itu mereka harus didampingi oleh kita yang sudah studi baik, karena dibutuhkan pendampingan. Dan kami sedang bicara dengan Kementerian Desa, supaya di setiap keret dan setiap kampung itu harus ada orang yang dilatih untuk menjadi pendamping desa. Atau satu kriteria ke depan harus dibuat oleh kepala desa atau kepala kampung itu, misalnya minimal S1. Sehingga dia punya wawasan melakukan perencanaan, kemudian melaksanakan perencanaan itu, kemudian mempertanggungjawabkan perencanaan itu, lakukan itu. Selain uang dari Kementerian Desa yang dikelola langsung oleh kepala kampung, ya ini rata-rata bisa, ini mantan bupati ada ya, jadi itu 1 miliar ke atas. Kalau kita Bapak Ibu di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, itu 2 miliar ke atas yang dikelola oleh kepala desa itu. Apakah itu benar-benar disalurkan oleh bupati? Bupati tidak, karena ini bypass dia. Dia rekening desa dan hanya pemerintah di kabupaten itu hanya kontrol aja dia lewat itu. Nanti untuk ini akan lebih tegas lagi pada tahun depan ini. Lalu saya sampaikan untuk kita semua bahwa rencana induk percepatan pembangunan Papua 2021-2025 itu hampir 757 halaman dan diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan, itu hampir 12.000 kegiatan. Lalu kemudian rencana aksi, ya itu juga sudah dikerjakan. Nanti ke depan ini dengan PBMGKI kita akan mensosialisasikan RIP3, RAP3 dan SIP3. SIP3 ini semuanya kita launching di tanggal 7 Juli yang lalu di Papua Barat Daya, di mana seluruh MRP kita kumpulkan, ya kita launching di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sekali lagi mengingatkan kami sangat membutuhkan rencana yang betul-betul fakta dengan data yang benar untuk menjadi pegangan, begitu. Jadi Pak James dan Pak Matius, Pak Prof, Ibu, ya saya mewakili berdiri sebagai pemerintah pusat. Saya tunggu dari pertemuan ini perencanaan yang konkret dibuat untuk kita golkan gitu. Apa rencana konkretnya, gitu. Dan nanti kita kalau sudah siapkan rencana itu secara konkret, kita ketemu lagi. Supaya Bapak-Bapak Ibu menjelaskan, saya mendengarkan bagaimana kita mengadvokasi untuk hal-hal ini bisa dibelanjai sebagaimana mestinya. Bagian karakter building ini atau capacity building dan seterusnya untuk MRP, untuk DPR, kemarin kami hitung-hitung, kalau hari ini orang yang mewakili kita di DPR RI ini 3 kali 6, jadi 18 orang. Tidak seluruhnya Papua juga, macam ya teman-teman di Papua Tengah, Papua Pegunungan, atau kita di sini, atau di Merauke, hampir sudah dari luar menjadi anggota DPR RI mewakili orang asli Papua. Mudah-mudahan 2029 itu 18 orang itu orang Papua asli. Supaya apa yang kita bicara ini dibicarakan di negara. Kemudian DPD RI. DPD RI ini ada 4 kali 6. Berarti 24 orang yang mewakili kita di negara. Nanti mereka bisa rapat dengan kami pada tatanan negara. Kalau di daerah nanti kita ada MRP ini 42 orang. Jadi 42 kali 6 itu berapa itu ya? Ada yang matematika sini, Kang?
Ya 200 sekian. 200 sekian. Kemudian nanti ada DPR pengangkatan. DPR pengangkatan ini kalau 42 kabupaten kota kali 7 rata-rata misalnya, atau 9, itu cukup banyak. Ratusan juga. Kemudian nanti ditambah lagi dengan ya, DPR provinsi. Pengangkatan provinsi. Jadi hampir 500, mendekati 600 orang yang difasilitasi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus ini untuk duduk bicara seperti kita ini. Nah kami berharap nanti PBM kita akan kumpulkan kembali MRP, DPR pengangkatan di kabupaten, di provinsi, dengan BP3 UKP, dengan masyarakat adat dan gereja, kita membicarakan tentang topik kita hari ini. Supaya baik di regulasi maupun di perencanaan dan anggaran dan pengawalan, ini semua bisa berperan gitu. Nah, Bapak Ibu, bagian yang terakhir saya sampaikan bahwa posisi anggota BP3 OKP ada di 6 provinsi. Jadi tadi pagi saya sudah sampaikan ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan di Papua. Masing-masing dengan kapasitasnya, tapi mungkin kegiatannya juga tidak seperti kita ini. Jadi mari kita terus membangun mindset kita, opini kita yang positif untuk segala sesuatu ini. Saya sampaikan di bagian terakhir, pendekatan pembangunan ekonomi yang mau kita lakukan sekarang itu pendekatan pembangunan ekonomi berbasis kultur. Jadi pendekatannya ke klan dan marga. Dan mudah-mudahan ini yang bisa menerobos ekonomi kita menjadi stabil di tengah keluarga, famili, dan pendataan juga bisa dilakukan lewat cara itu, ya gitu. Nah, kalau dana otsus tadi sudah dijelaskan tentang pemetaan, Pak, nanti kita kalau pendekatan ekonomi berbasis kultur jalan, kita harap Bapak juga bantu kita untuk lewat itu ada pemetaan. Misalnya kalau di kampung Ifar besar itu ada Yoku, ada Palo, ada Kopeo, ada Taime. Kalau itu dipetakan secara berbasis kultur, klan dan marga, mungkin itu bisa lebih cepat. Kalau secara umum nanti satu bicara gini, satu bicara gitu. Ya saya tawarkan nanti kita pakai pola itu. Pola klan dan marga. Tadi saya pergi, saya rapat dengan Kamar Adat Pengusaha Papua, KAP. Mereka bicara, mereka juga tidak mendapat hak, begini, begitu. Tapi saya tanya mereka, 1-2 orang saya tanya, "Ini pengusaha toh? Ya, kantor di mana?" "Ah, Bapak mau bikin kantor ini juga susah." "Oh, begitu." Saya bilang, pertanyaan kantor itu karena menyangkut persyaratan. Kalau Anda mau menang di tender, orang akan periksa dia ada kantor atau tidak. Jadi kalau pengusaha Papua mau dapat tender, ya lengkapi diri dengan persyaratan minimal yang dibutuhkan. Gitu. Kedua, saya tanya mereka, "Yuk pengusaha toh, usahamu apa?" "Belum ada Bapak." Ya berarti tidak mungkin juga. Kalau pengusaha itu harus punya 2 hal, punya usaha, baru siap-siap tender kalau ada proyek yang ya, dilelangkan. Nah, bagaimana itu bisa dibangun oleh pengusaha asli Papua? Saya bilang mereka ya pulang ke kampung. Harta warisan kita itu tanah, ada emas di situ, ada udang, kepiting, mungkin juga ada kayu. Yuk jadi pengusaha, bikin PT, bikin CV yang memenuhi syarat. Kemudian orang lain datang, ya dia harus MOU dengan kita. Baru keluarkan kayu atau keluarkan udang atau keluarkan emas. Nah, itu baru pengusaha namanya, saya bilang. Nah, kami debat cukup juga tadi sampai selesai, saya kembali ke sini. Nanti kami akan bertemu lagi untuk pengusaha asli Papua itu harus kerjakan 2 hal itu. Punya usaha sendiri, baru kalau pemerintah ada program, dia ya, konstruksi misalnya, kontraktor, ya silakan tender. Karena juga memenuhi syarat untuk itu. Nah, jadi Bapak Ibu begitu ya, jadi seperti tadi saya setuju dengan para pemateri, kita ada banyak protes kepada pemerintah dan sebagainya, tapi kalau kita cek kembali ke orang asli Papua, kesiapannya tidak ada. Yang misalnya seperti pengusaha itu, semua surat-suratnya, bayar pajak atau tidak, kantormu di mana, konsultanmu siapa, tenaga ahli siapa, nah semua tidak lengkap. Jadi mari kita benahi. Ya, saya harapkan adik-adik kita, anak-anak yang sudah mahasiswa dan sebagainya mulai lebih cerdas untuk memikirkan hal-hal seperti itu.
Bapak Ibu begitu, jadi kita bicara agak berat-berat. Saya juga suara agak serak ini, karena kita urus Papua ini. Di sisi lain ada beban dari cara kerja kita yang belum maksimal, baik di Pemda sampai kepada kepala kampung. Tapi juga di pihak lain, datang dari Jakarta tidak minta permisi di Pemda lagi, kementerian lembaga itu, langsung pergi kerja di daerah. Ini juga sedang kami awasi supaya tidak ada yang masuk tanpa ketuk pintu. Jadi semua kegiatan kementerian lembaga di Papua kami periksa sekarang, supaya dia tidak seenaknya kerjakan sesuatu dan kita tidak tahu berapa banyak uang itu. Gitu. Nah, ini saja saya sampaikan. Nanti adik-adik mahasiswa, ini saya umumkan nomor saya. Kalau Anda punya sesuatu yang penting, bisa SMS atau ya paling tidak SMS lah. Kalau telepon itu susah. Kasih SMS saja apa yang saudara pikir, begitu. Bisa ya? Ya. 0812 40 42 124 selesai. 0812 40 42 124 124 terus tulis selesai. Ya, selesai. Itu mudah dicatat tapi sulit dihubungi. Cuma saya harap kalau ini saudara SMS saja. SMS. Ya. Kedua, kantor kami lengkap nanti di lantai 4 dan lantai 5 Gedung Keuangan Negara Kota Jayapura, depan Bank Papua. Nah, di situ diskusi-diskusi kita tentang hal-hal ini bisa kita fasilitasi, gitu. Bapak dosen dan Ibu Pak James, besok kami akan diskusi tentang Papua Sehat dari jam 10 sampai jam 1, kemudian jam 13.30 sampai sore kita diskusi dengan 6 yayasan pelopor untuk mendata masalah guru P3K. Itu besok kita lakukan. Nah, saya pikir demikian dulu. Nanti soal kegiatan PBM GKI Pak Direktur akan atur lebih lanjut. Mudah-mudahan tetap yang konkret-konkret, jangan yang umum-umum sehingga tidak bergunanya lebih banyak daripada berguna, gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran kita. Sebagai pembina sekaligus saya menyampaikan hormat kami, terima kasih kami dari PBM GKI untuk Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita, dan jangan bosan-bosan kalau kita PBM GKI mengundang Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak untuk kita berdiskusi kembali di suatu waktu nanti. Tuhan memberkati kita. Salam. Terima kasih Pak Koordinator BP3OKP Provinsi Papua yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dari Pusat Mediasi. Tadi mau alin doa jadi berdoa dulu bertoki. Jadi kami sampaikan yang terakhir kepada Bapak dan Ibu bahwa setelah selesai pertemuan ini, kami tim akan mencoba untuk memfollow up. Langkah-langkahnya tadi Pak Mati sudah sampaikan. Kami akan melaporkannya ke gereja untuk mendorong gereja terlibat untuk kerjasama dengan semua gereja. Juga pokok pikiran sama akan kita lanjutkan sampai ke tempat yang memang pantas untuk dilanjutkan dan menjadi pokok pikiran dari Bapak Ibu yang kita rumuskan, sehingga ke depan pemerintah juga memperhatikan. Sebagai informasi saja Bapak dan Ibu, kami punya forum ini kita bentuk untuk dialog-dialog publik. Jadi kamu bicara Papua Merdeka juga bicara sini. Kita nanti bicarakan itu supaya ada juga terminologi tentang bendera dan lain-lain kita bicarakan. Supaya jangan ada salah tafsir, kemudian kita bangun Papua memiliki konsep yang sama tentang narasi yang lebih sehat supaya Papua ini ke depan lebih baik. Terima kasih banyak untuk keterlibatan Bapak dan Ibu. Nanti pada sesi ke-6, ke-7, ke-8 kami terus akan memberikan undangan. Tadi sudah ada nomor WA dititip, pasti secara otomatis tim kami akan memberikan informasi supaya Bapak Ibu kalau punya waktu dan kalau berkenan hadir, datang. Bapak Ibu sudah mengalami bagaimana proses dialog yang kita bangun, nanti ke depan akan terus kami bangun. Kami juga berterima kasih yang terakhir kepada Pak Yoku karena sudah datang sebagai BP3OKP. Artinya kalau Bapak Ibu lihat gestur kita ini lengkap. Mulai secara praksis, kita libatkan akademisi untuk berpikir, merumuskan teorinya. Sampai kepada tataran praktis, kita juga menyiapkan tools, dan yang terakhir kita koneksikan dengan lembaga negara BP3OKP, sehingga kita berharap dialog-dialog ini ke depan, setelah selesai Bapak Ibu memberikan masukan atau lewat dialog ini, ada sesuatu yang bisa kita capai. Bukan hanya dialog yang kosong. Terima kasih, ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terus sekaligus minta maaf karena kita tidak makan malam. Kenapa? Tadi kami booking sampai jam 3 baru kita selesai. Kami coba hubungi hotel untuk siapkan makan malam, atau makan sore, mereka bilang karena itu vendor yang urus,
Jadi kalau mau pesan harus 1 hari sebelumnya. Itu sebagai pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ibu Ana silakan untuk menutup acara kita. Dan keletihan kita sebagai harga yang kita bayar untuk sebuah kebaikan kita bersama di Tanah Papua. Tuhan memberkati. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.